Breakthrough sekarang juga boy. Lixul Wuchang. Sialan, ini sudah yang ke-18 kalinya. Gua sudah habisin 50.000 batu ki tingkat rendah. Tapi gak ada hasilnya sama sekali. Wusenku ini benar-benar kayak lubang tanpa dasar. Gua hampir merasa semua murid keluar sekti sampai miskin. Tapi masih aja stuck di sini. Wakil ketua kedua dan ketiga, cepat seret pantat kalian ke sini. Pikirin caranya, cepat. Raja kalian ini lagi bokek berat. Sumber daya gua habis total. Di sekte masih ada domba gemuk yang belum pernah kita perasjat. Cepat seret ke sini, biar bisa langsung kita sikat. Aduh bos, di seluruh sekte luar Qingyun ini. Sekarang siapa sih yang gak tahu reputasi Anda? Cundawang, orang-orang di daftar peringkat itu. Sekarang gak ada yang berani keluar rumah pas hari sudah gelap. Kalau kurang dari 5 orang, mereka bahkan gak berani kentut. Mana ada domba gemuk yang berani nyari mati dengan ngedeketin kita lagi? Bos, Fang Xixian, coba lihat surat perintah pembasmian iblis ini. Ini apa Anda? Bos, ini tugas wajib yang diturunkan langsung dari sekte. Surat perintah wajib ini selalu ada setiap tahun. Tugasnya macam-macam. Kebanyakan sih buat menyerang sekte musuh tertentu. Atau karena nemu senjata pusaka di situs kuno tertentu. Buat berebut sumber daya. Menjarah tanaman herbal spiritual. Menjarah tanaman herbal spiritual. Maksud gua, kita ini kan dari golongan lurus. Membasmi iblis dan siluman sudah jadi kewajiban kita. Bos, jujur aja ya, gua kasih tahu rahasianya. Di zaman sekarang mana ada si iblis yang beneran jahat. Yang namanya pertemuan pembasmian iblis ini. Sebenarnya cuma aturan terselubung dari aliansi aliran lurus. Kalau mereka gak suka sama faksi musuh tertentu, mereka tinggal fitnah faksi itu bersekongkol dengan iblis. Terus dengan alasan yang satu langsung ngebantai mereka semua. Gila ya, golongan lurus yang katanya terhormat ini, kalau ngebully, malah lebih licik dan kejam daripada sek bandit Heifang Sai gua. Ya sudahlah, tugas pertemuan pembasmian iblis ini bakal gua ambil. Kalian berdua buruan kemas barang-barang dan ikut gua. Para murid sekalian, di depan adalah Wan Lingshan. Misi kali ini penuh bahaya sekaligus peluang. Saya telah memutuskan, apapun yang kalian temukan di Wan Ling Shen, baik itu harta karun genio atau tumbuhan spiritual, cukup serahkan setengahnya. Dan setengah sisanya akan menjadi milik kalian sepenuhnya. Tapi Wan Lingshan dipenuhi dengan berbagai bahaya. Bukan hanya ada barit kuno dan binatang buas yang kejam, tapi ada juga para iblis sekte sesat dari Tianxiagu yang mengintai di sana. Aku harap kalian semua bisa bersatu padu, membasmi monster, dan melenyapkan iblis. Demi mengukir jasa luar biasa bagi sekte Qingyun kita. Sekte tidak akan pernah memperlakukan siapapun yang berjasa dengan buruk. Kami tidak akan mengecewakan harapan tetua. Demi menjunjung tinggi di bawah sekte kita. Rubah tua itu jago banget aktingnya. Bos, tawaran ini menggiurkan banget. Yuk kita buruan bikin tim buat basmi iblis dan cari harta karun. Dim bego. Lu nggak paham apa maksud terselubung si tua bangka itu? Maksudnya gimana bos? Bagi hasil 50-50 apaan? Kontribusi luar biasa apanya? Gampangnya, Wan Lingshan ini cuma mesin penggiling daging yang belum ketahuan situasinya. Para tetua bangka itu nggak berani ambil risiko masuk sendiri. Makanya mereka numbalin puluhan ribu murid kayak kita sebagai umpan meriam. Cuma buat ngetes ombak dot. Kalau di dalam aman, mereka tinggal masuk buat panen. Tapi kalau di dalam ada barir yang mematikan, yang mampus ya kita-kita ini yang cuma dianggap budak. Terus kita harus gimana, bos? Gimana apanya? Biarin aja mereka mimpi di siang bolong. Kita mending fokus sama bisnis kita sendiri. Ingat, kita kesini bukan demi misi seksual itu. Kita kesini murni cuma buat cari cuan. Kita incar dan habisi domba-domba gemuk aja. Bos, kita masih belum mau masuk juga. Kalau telat, semua harta karunnya keburu ludes di jarah. Ngapain buru-buru, sih? Biarin mereka maju duluan. Kalau kita masuk sekarang, isi tas penyimpanan mereka cuma rongsokan gak berguna. Tunggu sampai mereka makan kenyang dulu biar gemuk. Baru deh kita masuk buat sembelih dombanya. Gila, get banget domba gemuk yang satu ini. Bakal kaya mendadak gua. Buru lihat, siapa cewek yang bercahaya biru itu? Kak Jun, jeli banget mata lo. Dia ini Qin Roxua, saintis dari Suan Binong. Di wilayah Dongjin kita, dia masuk 10 besar di daftar cewek tercantik. Statusnya mulia banget, bener-bener secantik bidadari saintis. Daftar cewek tercantik. Di mata gua, dia bukan saintis. Dia itu gunung emas berjalan. Udah gua booking ya. Kak Jun, kami udah rembukan nih. Wan Lingshan ini bahayanya gak ketebak. Kami tetap pengen ikut beraksi bareng sama lo. Meskipun cuma jadi pesuruh atau asisten lo juga gak masalah kok. Iya Dawang. Lo tunjuk siapa, langsung kami sikat. Gak pakai ragu. Ikut gua. Lo pikir kapal gua bisa dinaikin siapa aja?
Kak Chun, dunia cultivation ini kejam banget. Makin banyak orang, makin nambah kekuatan kita. Kita 10 orang gabung jadi satu. Bahkan, kalau ketemu elit Tian Sago pun, kita masih bisa adu mekanik, kan? Makin banyak orang, makin nambah kekuatan. Cabut lo semua sebelum gua berubah pikiran. Menyingkir dari hadapan gua sekarang juga. Kalau gak usah nunggu Tian Sago bertindak. Gua sendiri yang bakal kuliti kalian sekarang, aha. Aduh, Dawan. Sebenarnya ucapan Li Yuanfeng ada benernya juga. Wang Yingshan ini penuh bahaya. Kalau orang kita lebih banyak, bukannya urusan jadi lebih gampang. Aduh, otak lo isinya air pemberannya. Banyak orang bikin urusan gampang. Lo pikir kita mau belanja sayur ke pasar apa? Ardang Jia, coba lo hitungin buat gua. Merampok 1 juta, batu spiritual. 3 orang yang bagi, dapatnya lebih banyak. Atau 10 orang yang bagi, dapatnya lebih banyak. Ya jelas 3 orang lah yang dapat lebih banyak. Bos emang jenius. Bener banget kata bos. Kurang 1 orang yang bagi duit, berarti kita bisa dapat jatah daging lebih banyak. Para pecundang itu nggak bakal sudi naik ke kapal bandit Hai Fansai kita. Bos, kami semua nurut sama bos. Kami bakal selalu ngikutin arahan bos. Nah, gitu dong. Ingat ya, di dunia cultivation ini, kalau nggak kejam, posisi lo nggak bakal aman. Karena lo berdua udah naik ke kapal gua. Berartinya harus tunduk sama aturan gua. Karena sekarang tinggal kita bertiga. Kita harus susun rencana yang matang. Gimana cara eksekusi bisnis gede ini? Jumlah kita dikit itu justru keuntungan. Targetnya kecil, jadi gampang buat sembunyi. Kalau bisa menang, kita rampok. Kalau nggak bisa menang, ya kabur. Tapi karena personal dikit, pembagian tugasnya harus jelas. Masing-masing punya peran sendiri. Jangan sampai ada yang bikin kacau. Wakil ketua 2, otak lo lancar dan mulut lo lancar banget. Mulai sekarang, lo tanggung jawab buat ngumpulin info. Siapapun kelompok yang kita temuin, mau itu dari aliansi Jalan Kebenaran atau Tian Sago, lo harus cari tahu identitas mereka, jumlah orang, kekuatan, dan siapa ketuanya. Gua mau semua info domba gemuk itu benar-benar jelas tanpa sisa, paham? Bos tenang aja, soal cari info mah gampang. Di bidang ini, kalau Fang Yuan ngaku nomor 2, nggak bakal ada murid sekeluar yang berani ngaku nomor 1. Gua jamin, latar belakang domba gemuk itu bakal gua kuliti sampai bersih tanpa sisa. Bagus, wakil ketua 3. Sang, lo orangnya teliti dan punya insting yang tajam. Lo tugasnya jaga situasi. Nggak peduli itu manusia atau monster. Kalau ada pergerakan sekecil apapun, langsung kasih gua sinyal. Kita akan kerjanya begal di jalanan. Buka mata kalian lebar-lebar. Jangan sampai kita malah dikepung balik. Paham, bos? Aku bakal awasi sekitar dengan ketat. Bos, kita semua punya tugas. Terus bos sendiri ngapain? Gue, jelas divisi tempur dong. Bagian gue yang maju buat bikin mereka pingsan. Kalian berdua tinggal bawa karung buat nampung duitnya, gampang kan? Oke, cukup. Aturannya udah jelas. Sekarang saatnya kita mulai beraksi. Hubungi Senging. Kita bakal kaya raya. Siap-siap kerja. Sialan, kalian berdua ini atap udang apa gimana sih? Masa pakai seragam murid King Yunzong yang mentereng? Warna putih ini buat pergi merampok. Kalian sengaja biar orang-orang tahu kita yang lakuin. Terus mereka datang buat balas dendam? Oh, bos, ini kan pertama kalinya kami kerja ginian. Makanya kami nggak ada pengalaman. Terus kita harus pakai baju apa? Ganti baju kalian. Terus tutup muka kalian rapat-rapat. Bos emang veteran sejati. Bos, nggak ada ukuran baju yang lebih gede apa? Pinggang amberku sampai kejepit 3 lipatan lemak nih. Pakai aja seadanya. Lagian, salah sendiri kenapa gemuk banget. Kayaknya sebagian besar batu spiritualmu. Habis kamu beli makanan dia. Bos ketiga, mundur sejauh 1 li. Buka indera spiritualmu lebar-lebar buat berjaga. Bos kedua, siapkan karung atau siap. Perhatikan baik-baik. Bos kalian ini bakal ajarin cara kerja yang benar. Latihan Bu, Sudi Chengchun. Tontiansi. Siapa itu? Malah bengong. Ngapain masih diam di situ? Buruan looting. Iya, ini datang. Kita kaya raya, bos. Kita beneran kaya raya. Cuma segitu aja udah kiran. Payah banget sih kalian. Nih, ambil. Ini uang lelah kalian.
Kenapa? Kurang, ya tanda tanya. Enggak. Terima kasih banyak atas hadiahnya, bos. Gila, ini sih mantap banget. Sudahlah, jangan kesenangan dulu. Ini cuma hidangan pembuka doang. Bos, sekitar 30 li di depan ada gejolak spiritual energi yang dahsyat. Kayaknya ada rombongan besar lagi baku hantam. Bos, ada hawa keberadaan hampir 100 orang. Pertarungannya sengit banget. Buset, herba spiritual tingkat 3. Ini kan harta karun yang bahkan bisa bikin monster tua di realm Jin dan Niler. Itu orang-orang dari Darizam dan Xuan Suimen. Yang memimpin semuanya ada di realm Zhuji. Tahap menengah, kekuatannya nggak bisa diremehin, Ci. Mau sekuat apapun, mereka sekarang udah kehabisan tenaga. Bahkan, kalau gue nggak bisa dapetin ini, lu juga jangan harap bisa bawa pergi, gawat. Siapa itu? Kakek lu. Tikus pengecut yang cuma berani sembunyi. Berani-beraninya merebut barang milik Xuan Suimen kami. Bunuh dia. Bos kedua, serang. Beres. Sialan, ada jebakan. Capek banget. Ngapain bengong? Ayo jarah medan perangnya. Bahkan mayat di tanah pun, jangan sampai lolos. Rampas semuanya, sampai bersih. Siap. Aura ini. Tunggu dulu. Bentar, di sebelah sana. Kayaknya itu Tija Dilong muda puncak tingkat 3. Nyak sempat menghindar. Bos cepat kabur. Bos cepat pergi. Bos kedua. Bos ketiga. Berani-beraninya nyentuh anak buah gue. Gue bakal cincang lu hidup-hidup. Bos Hindu, aktifkan. Sentang terbuka, kekuatan berlipat ganda, serang. Mati lu. Mau nyentuh orang-orang Hai Feng Sai gue. Lu masih terlalu amatir. Bos, akhirnya bos bangun juga. Gue belum mati, woi. Gak usah masang muka sedih kayak gitu. Raja, Anda sudah pingsan selama 1 hari 1 malam. Waktu itu, setelah Anda membunuh monster itu, Anda langsung pingsan. Saya dan kakak sudah mempertaruhkan nyawa buat jarak Anda ke dalam gua tersembunyi ini. Semua pil penyembuh yang kami punya sudah kami cekokin ke Anda. Sampai habis, jasad Tija Dilong itu. Dan semua barang jarahan di lembah. Sudah kami amankan semua. Raja tenang saja. Bahkan inti monster milik Dilong itu. Dan sisik pelindungnya juga gak kami lewatin. Semuanya ada di sini. Gak usah cari muka deh. Gue sekarang lagi bokek berat. Wilayah luar ini. Udah gak bisa lagi muasin selera Raja Agung ini. Buruan siap-siap. Kita langsung cabut ke area inti. Apa, Raja? Nanda gak bercandai, padahal area inti itu cuma tempat yang berani didatengin sama orang-orang gila di ranah Jindan atau puncak ranah Zhuji. Satu monster aja yang tiba-tiba nongol dari sana pasti minimal tier 3 atau 4. Terus, para iblis elit Tian Xiaogu juga semuanya kumpul di sana. Kalau kita bertiga yang cuma kroco di ranah Liangqi ini nekat masuk ke sana, itu mah namanya cari mati. Raja, apa yang dibilang kakak seperguruan Fang itu benar. Di sana bahaya banget. Gimana kalau kita muter-muter di wilayah luar aja? Muter-muter apanya? Otak lu yang gendut itu udah kemasukan air, ya tanda tanya. Kantong penyimpanan yang gue bagi-bagiin ke kalian beberapa hari ini. Alat sihir pertahanan, jimat Shangxing, sama jimat Bawi. Bukannya udah numpuk kayak gunung? Lu pikir semua itu cuma buat pajangan doang? Tapi kita gak bakal menang lawan mereka. Siapa juga yang nyuruh kalian buat adu otot sama mereka? Kerjaan kita ini apaan sih? Kita ini perampok. Kita kesana cuma mau minjem uang. Kalau ketemu yang lemah, langsung getok kepalanya terus bawa kabur. Kalau ketemu yang kuat, tinggal lempar full terus tahan pakai formasi. Habis dilempar, langsung kabur pakai Shangxing Fu. Teknik gerak kaki gue ini gak ada tandingannya di dunia. Asal kalian gak jadi beban aja. Siapa juga yang bisa nangkep kita? Coba kalian pikir deh, murid-murid miskin di area luar ini, diperas setengah mati paling cuma dapat beberapa ratus ribu batu spiritual.
Gimana dengan murid jenius dan kakak seperguruan di area inti? Di tubuh mereka. Bisa jadi kalau asal komod satu kantong penyimpanan aja, isinya bisa sampai jutaan batu spiritual. Belum lagi berbagai harta karun langka dan senjata magis tingkat tinggi. Sikat mereka sekali. Setara dengan kita ngebegal 100 kali di area luar. Kekayaan itu dicari lewat bahaya. Paham gak? Gak ada risiko. Ya gak bakal kaya mendadak. Kalian emang mau seumur hidup di seks, cuma jadi murid pekerja kasar kelas bawah, dan disuruh-suruh senaknya? Raja bener banget. Orang gak akan kaya kalau gak dapat rezeki numplok. Kuda gak bakal gemuk kalau gak makan rumput malam. Ayo kita sikat. Raja, saya ikut perintah Anda. Siapapun yang berani ngalangin kita cari duit, bakal saya babat. Raja, saya ikut perintah Anda. Siapapun yang berani ngalangin kita cari duit, bakal saya babat. Mantap, baru ini namanya anak buah Hevansai gue. Para domba gemuk di area inti. Raja kalian ini datang buat ngebantai kalian. Raja, padahal misi tinggal beberapa hari lagi. Tapi bayangan orang aja gak kelihatan. SSST, ada suara di depan. Li Ximen, Wang Ximei. Kalian jangan takut. Selama ada gue, Liu Huan, di sini. Gue jamin kalian bisa lewat hutan gunung ini dengan aman tentram. Liu Xixiang, dengar-dengar Anda dari Lin Yuezong. Calon Shangxi-nya Riel hadir. Tadinya gue sebagai Shangxi gak mau bongkar identitas. Takutnya kalian malah merasa canggung. Tapi karena kalian udah nebak, gue gak bakal join lagi der. Bapak gue itu Sekmaster Lin Yuezong. Sedangkan nyokap gue itu tetua akun, makanya gue. Liu Xixiang, kamu hebat banget. Sialan, bisa-bisanya gue ketemu orang yang bahkan lebih nggak tahu malu dibanding raja ini. Mana bisa gue tahan? Cuy, di siang bolong begini. Berani-beraninya, kalian berbuat gak senonoh di sini. Gak usah sok hebat deh. Cie. Kemampuan cetek begitu aja berani belagu. Cuy, gembel. Raja, setelah ini kita kemana? Terus cari sampai ke dalam. Hari ini, kita harus dapat untung game. Hei, ada formasi tombak. Sekarang saatnya. Tatian Bu, Suri Chengcu. Wang Xixiang. Wang Xixiang diculik orang. Emang benar, paling enak meras orang kaya. Raja, ada situasi. Ada gua tersembunyi 10 li di arah barat laut. Udah gue pantau dari tadi. Ada 6 orang baru keluar dari sebuah alam rahasia. Semuanya terluka dan lagi memulihkan diri di dalam. Baru keluar dari alam rahasia. Sekecil apapun mangsanya, tetap lumayan. Ayo berangkat. Haha. Siapa lo? Leluhurmu. Raja luar biasa. Raja luar biasa. Raja, orang-orang ini miskin banget. Isinya cuma kultivasiun pil ampas. Gak mungkin. Baru keluar dari alam rahasia masa gak bawa barang berharga. Sampah macam apa ini? Ada segel di kotak pedang ini. Ah. Gila, ini sih paling dikit 5.000 jin. Kekuatan yang luar biasa dahsyat. Dengan memegangnya, kekuatan tempurku setidaknya bakal berlipat ganda. Bos besar, aura iblis di benda ini pekat banget. Jangan-jangan ini energi jahat? Memangnya kenapa kalau energi jahat? Selama bisa dipakai buat nebas orang, itu energi yang bagus. Asalkan bisa menghasilkan uang. Biarpun cuma besi rongsokan, bakal tetap gue puja. Area bagian dalam ini benar-benar terlalu berbahaya. Kalian tunggu dan berjaga di sini dulu saja. Tugas kalian bantu raja kalian ini nanti. Raja mau keluar buat cari jalan dulu. Siap, Raja. Dijamin tugas beres. Siap, Raja. Dijamin tugas beres. Jurang sedalam lebih dari 3.000 meter. Di bawah sana mungkin beneran ada pusaka kuno legendaris. Udah puluhan ribu tahun gak ada yang berani turun ke sana. Tingkat bahayanya jelas di luar nalar. Gue emang kuat, tapi gue gak bego. Tempat kayak gini harusnya biarin orang lain aja yang nyelidiki. Kakak seperguruan sekalian, kalian datang dari arah mana? Kenapa kalian kacau banget gini? Adik seperguruan, ini semua gara-gara Tian Xiaogu sialan itu. Kamu sendirian jangan sekali-kali ke sana ya. Sek ini bener-bener sesat banget.
Pasukan kita kocar-kacir. Aliansi aliran lurus ternyata sehancur ini. Ratusan sek meroyok satu Tian Xia-guo. Tapi malah dikejar-kejar sampai lari kocar-kacir di Gunung Hei. Kamu yang di sana, kesini. Garis depan lagi darurat. Bocah kayak kamu malah berani keluyuran di sini. Ikut kami sekarang. Mau rekrut paksa Ye menarik. Berani-beraninya, kamu kabur dari pertempuran. Teman-teman, ringkus dia. Sialan, mau ngerampas harta, tapi pakai acara fitnah gue segala. Uang dari sampah kayak kalian, gue habisin tanpa rasa bersalah sedikit pun. Karena aliansi aliran lurus udah kocar-kacir. Artinya gunung ini penuh dengan domba gemuk yang berkeliaran. Makin keruh airnya, makin gampang buat sarok ikan. Golem tempur. Kalau ini dibawa pulang ke gunung buat jadi tunggangan, bukannya bakal kelihatan keran abis. Sialan, kenapa formasi pelacaknya tiba-tiba mati? Ini jebakan. Orang ini, apa dia masih manusia? Wang, orang di dalam, dengar. Kamu sudah dikepung oleh raja. Keluar dan menyerahlah, maka nyawamu akan diampuni. Cukup banget. Ini adalah golem tempur tingkat Zuan. Siapapun di bawah ranah Jindan, jangan harap bisa menembus pertahanannya. Sini gigit gue, kalau berani. Tunggu sampai rekan sekti gue datang, ajal lu bakal tiba. Han Pea, cukup. Berani-beraninya nyolong dialog gue, aktiflah. Gimana, kaget nggak? Nggak nyangka kan? Nggak mungkin. Gimana bisa lu bongkar Shan Kui-ku pakai tangan kosong? Shan Kui kuno. Ngeremehin Raja Iming Han? NGG nggak, bos? Ini beneran murni rasa kagum gue. Tadi siapa ya yang minta digigit? Ampun bos, gue salah. Nama gue Xiao Zhang. Mulut gue emang lemes dari kecil. Shan Kui ini buat lo aja, buat lo deh. Nan, gitu dong. Gimana cara nyalain benda ini? Bos, tinggal tetesin darah aja buat klaim kepemilikan. Tapi, bos harus masuk ke dalam kokpitnya dulu baru bisa terhubung. Hahaha, bego banget. Tunggu aja lu di dalam. Gimana? Kaget nggak? Jujur sama gue, gimana cara pakai Shenpang ini sebenarnya? Bos, di situ ada segel spiritual sans gue. Lu harus. Belum, lu berhasil menghapus paksa. Segel itu setidaknya butuh kekuatan spiritual sans yang luar biasa. Raja ini emang beneran seorang jenius. Kok bisa begini? Bebos, Shan Kui tingkat Zuan kelas rendah ini butuh 1000 batu spiritual tiap 2 jam. Malah kehabisan energi, sialan. Berubah jadi harimau dok. Sidi, cepetan tepung bagian timur. Ada mangsa empuk dari aliansi jalan kebenaran. Sixin, buruan kesini bantuin gue periksa barang ini. Gue baru aja ngerebut senjata pusaka kuno. Sidi, lo beneran nyari orang yang tepat. Gue ini orang yang paling paham soal ginian. Dasar serakat, kena batunya kak, rasain. Gila, sekarang kita naik kelas nih. Boneka ini beneran dibuat dari jasad manusia. Kalian sekte Tian Sagu benar-benar sesat. Bos, saya gak bersalah. Semua ini kami beli dari jasad tanpa nama di pasar gelap pakai duit. Cuma musuh bebuyutan yang benar-benar jahat. Yang bakal kami olah pakai bahan khusus. Kami ini lagi kena sanksi, jadi gak bisa beli bahannya. Kakak bos, tolong ampuni nyawa saya. Saya punya ibu yang umurnya sudah 300 tahun. Dan anak yang baru umur 3 bulan. Seluruh keluarga bergantung sama saya. Sudahlah, gak usah mewek lagi bro. Gua paham kok penderitaan lu. Karena keluarga lu lagi susah banget. Gua putusin buat bawa lu jadi kaya raya. Kaya raya? Bener banget, mulai sekarang. Lu resmi jadi pemimpin keempat bagian di Heaven Sai. Kerja yang bener, nanti gua angkat jadi anggota tetap. Bebas, tapi saya kan. Lu gak mau? Ketua, bawahanmu, Xiao Zhang. Siap berkorban mati-matian demi HFNGZI. Bagus sekali, pemimpin keempat lu udah berjasa besar. Tenang aja, nanti gua bakal cari orang-orang Tian Sagu yang jadi musuh lu. Dan balas dendam buat lu. Saya gak punya musuh, bos. Nih pegang, ini duit ganti rugi dari mereka. Ikut sama gua dijamin makan enak terus.
BBBS, ini beneran buat saya. Tapi ini kan tabungan mereka selama belasan tahun. Mana mungkin bohongan. Kapan sih gua pernah nipu saudara sendiri? Kalau gak percaya, tanya aja ke pemimpin kedua dan ketiga pas mereka balik. Baru beberapa hari ini aja. Masing-masing dari mereka udah dapat lebih dari 50 kantong penyimpanan. L50. Terima kasih banyak atas hadiahnya, bos. Bawahanmu, Xiao Zhang. Siap berkorban mati-matian demi HEFNGZI. Bagus, pinter juga lu. Karena sekarang kita udah kayak saudara sendiri. Raja ini bakal bawa lu buat ngelakuin rencana gede. Sekarang, lu cari semua temen sesek lu yang lagi mencar. Terus kumpulin mereka semua di satu tempat. Rencana Raja emang gokil banget. Asli, jenius parah. Jurus ngejebak mereka masuk perangkap ini bener-bener gila. Tapi, Raja yakin, kita cuma mau ambil hartanya dan gak bakal bunuh mereka. Gue selalu pegang omongan gue. Kita ini bandit profesional, bukan pembantai gila. Hai, Raja tenang aja. Kalau soal ngejebak teman sesek, gue jagonya. Xiao Zhang, lu yakin? Puluhan mangsa empuk dari aliansi Shenggao itu pada masuk ke ranah rahasia ini. Kak senior Suo, coba lihat bekas jejak ini. Gue lihat sendiri, mereka turun ke bawah. Kalau kita telat dikit aja, harta karunnya bakal ludes dijarah sama ampas-ampas Shenggao itu. Bagus, kerja bagus. Woi semuanya, ikut gue turun. Bantai semua orang munafik dari Shenggao. Terus rebut semua harta karun di ranah rahasia ini. Sial, gawat nih. Anjir, rem banget woi. Mode berserk, aktif. Kehebatan Raja emang bener-bener tiada tanding. Rasain nih, gara-gara berani motong tunjangan gue. Rasain nih, berani sok berkuasa depan gue. Udah, nggak usah banyak cincong. Buruan looting. Mantap juga kerja lu. Ini hadiah buat lu. Kebaikan Raja nggak bakal pernah saya lupain seumur hidup. Mulai sekarang, Raja adalah kakak kandung saya, Najis. Pergi sana. Gue nggak sudi punya cucu segede lu. Cepetan pergi lagi, pancing mangsa baru kesini. Raja, gawat. Kenapa lagi? Muka lu kenapa bonyok gitu? Abis disosor babi. Aduh, Raja. Murid-murid dari aliansi Shenggao itu kejam banget. Saya udah keliling muter-muter 3 kali. Tapi nggak nemu satupun rekan dari Tian Sagu. Malah dikejar-kejar dan digebukin sama ribuan murid aliran lurus. Untung aja gue larinya cepat. Kalau nggak, hari ini gue udah tewas di luar sana. Orang-orang Tian Sagu tiba-tiba hilang. Kayaknya petinggi mereka udah nyadar ada yang aneh. Makanya mereka langsung narik mundur semua pasukannya. Sekarang aliansi aliran lurus gak punya lawan lagi. Makanya mereka numpahin semua kekesalannya ke lu. Bos, terus kita harus di mana sekarang? Sandara kita udah gak ada. Karena Tian Sagu udah mundur. Kita plus aja aliansi aliran lurus buat nyari untung. Bos, maksud Anda, genius banget. Trik dapat untung tanpa modal dari bos ini emang bener-bener gokil. Hehehe. Berhenti dulu dari puncak mana? Ngapain lu telinga-telingut mencurigakan gitu? Kakak seperguruan. Lu semua lagi nyari para iblis. Dari Tian Sagu kan? Gak usah dicari lagi. Mereka semua udah kabur gara-gara gue takutin. Tampang kayak lu gini. Kalau lu bisa nakutin para iblis itu sampai kabur, gue bakal kalian pedang terbang bulat-bulat. Gak percaya? Kakak seperguruan ternyata jagoan tersembunyi. Ada arahan apa nih? Gue mau ngajak kalian semua kaya mendadak. Kita bakal nyergap pasukan utama Tian Sagu. Tapi rencana gue ini butuh kerja sama tim yang super kompak. Gue cuma butuh kapten elit dari setiap tim. Yang ampas gak usah ikutan. Sip. Gue langsung panggil anak-anak sekarang. Bai Si Meng, ini jelas-jelas gaya mainnya bos. Cara dia nipu orang-orang itu. Bener-bener dapat warisan ilmu langsung dari bos. Pang Xixiang, mending kita buruan hubungin bos buat kerja sama dari dalam dan luar. Mana iblisnya? Tur, tepat di belakang lu. Mana iblisnya? Tur, tepat di belakang lu. Bos emang gak ada lawan. Kalian gak ada yang terluka kan? Tenang aja, bos. Kita berdua aman dan sehat walafiat kok. Ambil nih, ikut gue. Dijamin kita bakal makan enak. Makasih, bos. Bos, udah gak muat lagi. Beneran udah gak muat. Sini, periksa dulu barang jarahannya. Sialan. Aliansi faksi lurus ini, markas pengemis apa gimana sih? Tenang dulu, bos. Aturan di sek faksi lurus itu ketat banget. Barang-barang bagus semuanya ada di tangan para tetua. Bener-bener miskin yuk, cabut. Pindah tempat aja. Daerah ini udah kering kerontang.
Anjir, berani-beraninya mereka plagiat gaya gue. Tian Sagu ini benar-benar nggak tahu malu. Malah nyamar jadi faksi lurus kita buat rebutan jarahan. Aneh, bukannya katanya orang-orang Tian Sagu ada di sini? Udahlah, lagian kita kan pakai seragam ungu ini. Kalau ketemu murid faksi lurus yang sendirian, langsung serang diam-diam aja. Siapa itu? Sebenarnya siapa sih yang bikin moral faksi lurus kita jadi rusak begini? Zhang Shangxi. Ini pasti kerjaan iblis-iblis Tian Sagu yang mulai duluan. Murid faksi lurus kita kan selalu jujur dan adil. Mana mungkin ngelakuin hal kotor kayak rebutan jarahan begini? Murid faksi lurus kita kan selalu jujur dan adil. Mana mungkin ngelakuin hal kotor kayak rebutan jarahan begini? Benar, ini pasti ulah sekte iblis sesat. Sebarkan perintah. Kalau ketemu siapapun yang pakai seragam aliansi, tanyain kode rahasia dulu buat verifikasi identitas. Yang melanggar bakal dihukum berat. Nggak tahu malu. Orang-orang munafik dari faksi lurus itu benar-benar nggak tahu malu. Bisa-bisanya mereka nyamar jadi murid sek kita buat masang jebakan. Ketua Agung, ini udah nggak bisa dibiarin lagi. Karena mereka nggak mau main bersih. Sebarkan perintah. Suruh murid inti Suesa turun tangan. Bantai mereka habis-habisan tanpa ampun. Aduh bos, pekerjaan ini udah nggak bisa diterusin lagi. Sekarang seluruh Wanlingshan udah kacau balau. Kemarin gue ketemu orang yang pakai jubah putih Kim Yong Song kita. Pas baru mau sok akrab, dia malah langsung ngeluarin satu Yuanjian Xiangwei. Untung gue larinya cepat, bisa kelar hidup gue hari ini. Bos, yang dibilang wakil ketua 2 emang benar. Sekarang aliansi Sendao pada pakai baju Tian Sagu kita. Terus kita dari Tian Sagu malah pakai baju Sendao. Asli sama palsu jadi campur aduk. Beneran nggak bisa bedain mana kawan mana lawan. Main mata-mata kayak gini mangga, ada seru-serunya. Bos, gimana kalau kita udahan aja? Di gunung ini isinya cuma saling curiga satu sama lain. Mending kita cari gua tersembunyi buat nyantai dulu beberapa hari. Nanti pas ada kesempatan, baru kita gas lagi. Minggir loh. Waktu gue ini duit. Kalau nyantai beberapa hari, kita bakal rugi berapa banyak batu spiritual. Tapi tunggu dulu. Wakil ketua 2, pas kita baru masuk gunung. Bukannya kita sempet ketemu cewek dari daftar cewek cantik itu ya? Si Kim Ruoksu itu loh. Kok belakangan ini batang hidungnya aja nggak kelihatan sama sekali. Bos, lo nggak tahu aja. Cewek genius kayak Kim Ruoksu dari Zuan Ninggong itu. Biasanya dijaga ketat banget sama sektenya kayak anak emas. Nggak bakal mungkin dia datang ke tempat pembantaian kelas trik kayak begini. Terus dia ngapain kesini? Liburan? Paling nyari tanaman herbal. Wanlingshan kan wilayahnya Tian Sagu. Di sana banyak tanaman herbal kuno yang udah punah di dunia luar. Mereka kemungkinan besar langsung menuju ke area rahasia di wilayah inti. Anjir, kenapa nggak bilang dari tadi? Bos, kok lo malah heboh sendiri sih? Mana seru ngerampok kroto-kroto kayak gitu? Risikonya gede, tapi untungnya dikit. Karena para murid inti itu, semuanya anak emas kesayangan sekte. Mending langsung kita culik aja mereka. Dengan begitu, kita bebas minta batu spiritual sebanyak apapun. Ayo culik. Milik murid inti. Bos, ini sih bisnis gila yang bisa bikin geger dunia. Penakut banget sih lo. Kang Yuan, apa status si Kim Ruoksu itu emang setinggi itu? Bos, bukan cuma tinggi. Tapi latar belakangnya benar-benar nggak main-main. Kalau kita bisa nyulik dia belum. Cowok tuh, kalau dengar soal cewek cantik langsung gamis lututnya. Bos 3, kenapa mukamu merah banget kayak pantat monyet sir? Kamu demam? Enggak kok. Udah Dil, jangan lelet. Kita mau nyari mereka kemana? Cabut, menuju area inti. Raja, coba lihat. Yang pakai jubah motif awan putih emas. Yang tangannya lagi mengibas-ibas kipas Jill. Dia itu Lu Yunfei, anak tunggal pemimpin sek Sheng Xiao. Baru berumur 22 tahun, tapi udah masuk realm jindang, belagunya setengah mati. Terus yang di sebelah sana, yang pakai jubah hantu putih ungu emas. Dengan liontin giok merah darah di pinggangnya. Dia adalah ketua agung Tian Sagu. Murid langsungnya, Li Cheng, terkenal sangat kejam. Raja, kenapa kita gak langsung gerak? Gerak gundulmu. Kamu pikir mereka itu sayur murahan apa? Bocah-bocah ini pasti punya banyak kartu as buat nyelamatin diri. Gua emang makin kuat sekarang. Tapi realm gua masih terlalu rendah. Gua belum punya jurus mematikan buat sekali pukul. Kalau nekat adu fisik, kita pasti bakal rugi besar. Terus gimana dong? Masa kita cuma nonton doang? Cabut. Cari tempat tersembunyi. Gua mau melakukan meditasi tertutup. Kalau gak naikin kekuatan dulu, bisnis jadi ini gak bakal tenang buat dijalanin. Kalian bertiga gali gua masing-masing. Manfaatin semua sumber daya yang kita dapat belakangan ini. Dan serap semuanya sampai habis. Kalau ada yang berani jadi beban,
bakal langsung gua tendang keluar dari Hei Feng Shai. Siap, Raja. Sumber daya udah aman, sekarang tinggal kurang teknik cultivation-nya. Hitogong bikin kuat sih, tapi bikin botak juga. Gak mau Dawi Tianlongshan. Pakai ini aja, namanya sangar banget. Gila, boros banget konsumsinya. Dengan konsumsi sebesar ini, kayaknya tingkatan Dawi Tianlongshan ini bener-bener di luar nalar gua. Bodoh amat, hari ini gue harus berat telur. Fisik monster pemakan harta sialan ini. Tembus lo. Kekuatan ini, cuma modal kekuatan fisik murni aja udah pasti tembus 100.000 jin. Sekarang, cuma dengan satu hantaman telapak tangan. Bahkan tahap akhir Suji pun bakal berlutut ngaku kalah. Selamat atas keberhasilan ilmu sakti Anda, Raja. Gak usah banyak batok. Wakil ketua, gimana situasi di luar? Dua kelompok itu udah mulai berantem belum? Aduh Raja, jangan ditanya deh. Murid-murid inti itu pada sayang nyawa banget. Mereka sepakat membuat duel maut di pusat Wang Lingyue 2 hari lagi. Sekarang semuanya pada ngumpet di markas masing-masing. Dijaga sama ratusan anjing penggila. Kita bener-bener gak bisa apain. 2 hari, waktu gue berharga banget kali. Siapa juga yang sempat nemenin mereka gabut 2 hari. Nunggu 2 hari mah keburu basi semuanya. Head, Raja, Anda ketawa kenapa? Karena mereka cemet dan gak berani berantem. Maka Raja ini bakal pergi buat manasin suasana. Fang Yuan, Wei Jing'er, kalian berdua cepetan pergi. Kari Senggao Liangmen, foto wajah murid-murid paling terkenal di sana. Sekalian sama namanya pakai Liu Yongxi. Xiao Zhang, lo pergi ke Tianshagu. Selidiki semua rahasia petinggi mereka atau baik. Udah denger belum? Kakak seperguruan Li Cheng baru aja ngamuk. Nyesel, karena orang-orang munafik dari Senggao Liangmen itu lelet banget. Bener banget. Kalau kata gue sih, orang-orang Senggao Liangmen itu cuma pecundang cemen. Udah menguasai wilayah terbaik, tapi mentalnya masih secemen itu. Li Cheng, target gue selanjutnya adalah lo. Siapa di sana? Ribut-ribut apa ini? Gawat, kakak seperguruan Li menghilang. Gawat, kakak seperguruan Li menghilang. Kejar, cepetan kejar. Sekumpulan sampah rongsokan kayak kalian mana bisa nahan raja ini? Keterlaluan. Bener-bener gak tahu diri. Buset, para munafik aliran lurus itu malah main culik dan pembunuhan bian-bian. Cepat lapor ke kakak pertama Yi Liu. Raja kita benar-benar luar biasa. Inilah murid langsung dari Tetua Agung Tianshagu, si Li Cheng itu. Gak usah banyak bacot, di mana Beijing R dan Xiao Xiang, pemimpin ketiga bilang tempat ini tidak aman. Dia membawa pemimpin keempat ke arah jurang untuk mendirikan POS. Pertahanan di sana, pintar juga dia. Kamu jaga di sini. Gua mau pergi ke tempat orang-orang aliran lurus itu sekali lagi. Raja, mereka tidak jadi berantem. Kedua belah pihak cuma adu bacot dari ujung lembah selama setengah hari. Terus mereka balik ngumpet ke kamp masing-masing dan mengaktifkan formasi pertahanan mereka sampai tingkat maksimal. Buset, penakut amat. Oke, nggak mau perang kan? Kalau gitu, raja ini bakal langsung narik bayaran. Ayo kita ke gua kediaman di jurang. Fang Yuan, Xiao Zhang, aturin pose paling memalukan buat mereka. Raja, kamu benar-benar gak tahu malu. Enak aja dibilang gak tahu malu. Ini tuh demi seni. Cepat gunakan imajinasi kalian dan selera humor rendah kalian, rekam yang jelas ya. Bukannya mereka nggak mau perang. Gua mau pakai batu perekam ini buat gampar muka para pemimpin sekte itu keras-keras. Kita lihat apa mereka mau bayar uang tebusannya atau enggak. Raja, gua kediaman ini cukup luas kan? Jangankan sekitar 10 orang. Bahkan kalau kita culik lebih dari 4.000 murid inti itu pun masih bakal muat banget. Pemimpin kedua, pemimpin keempat, ikat mereka yang kencang buat raja ini. Siap, Raja. Gunakan imajinasi kalian. Hai, rekam mereka biar kelihatan sengsara dan mengenaskan. Potret semuanya buat gua. Dimengerti poh ya, Raja. Kita nggak pakai penyamaran sama sekali. Gimana kalau mereka tahu identitas asli kita? Tenang saja. Raja ini sudah memasang sihir di wajah kalian dari tadi. Mereka nggak bakal bisa melihat wajah asli kita. Raja memang jenius. Kita ini kan tim profesional. Detail kecil kayak gini, nah jelas sudah kami antisipasi. Penyamaran kita, bahkan tetua Jindan sekalipun nggak bakal bisa tahu. Apalagi murid-murid ranah suji ini.
Nggak nyangka kan, kakak seperguruan Li? Gua salut banget, bro. Halo, nggak usah banyak bacot. Barang jarahannya udah kelar kita, bagi rata. Sekarang tinggal sisa poinnya aja. Katanya kepala satu murid inti bisa ditukar sama 1000 poin. Hardam dia, habisi dia. Jangan bunuh saya, bos. Tolong ampuni nyawa saya, para bos sekalian. Kalian mau uang berapapun bakal saya kasih. Pasti jauh lebih untung daripada ditukar poin. Hai men, Raja, harap tenang dulu. Nggak sebanding kalau cuma demi 1000 poin. Bawahan baru aja dapat info. Bapaknya bocah ini tuh salah satu tetua yang kaya raya. Bener. Yang dibilang kakak ini bener banget. Bapak saya itu tetua. Duitnya banyak banget. Asal kalian lepasin saya, berapapun gengsi yang kalian mau bakal saya kasih. Lu pikir kita berdua apa? Lepasin lu. Biar lu bisa balik terus bawa bala bantuan buat nyari ribut sama kita. Nggak. Cukup kasih saya 1 cuan sunsu aja. Saya bisa suruh adik-adik seperguruan saya buat nyanterin Lingxinya ke sini. Sumpah, saya nggak bakal macem-macem. Risikonya agak gede juga ya. Tapi, aturan di dunia hitam kita. Di rumah nyari cuan, bukan nyawa. Karena lu kelihatan tulus begini. Gua bakal kasih lu 1 kesempatan, bocah. Cuan sunsu nggak usah. Gampang banget bikin posisi kita kelacak. Ngomong aja ke Liu Yingxi ini. Lu mau siapa yang antarin duitnya, bilang aja langsung. Nanti gue yang bakal anterin batu ini ke dia. Para kakak dan adik seperguruan sekalian. Saya dijebak sama orang-orang dari Sengdao Liangmen. Mereka kuat banget. Kita sama sekali bukan tandingan mereka. Cepetan kalian kumpulin Lingxi buat tebus saya pulang. Mending kita menyerah aja deh. Bisa gua mah nggak ada apa-apanya. Kalau dibandingin sama aliansi faksi lurus, kita cuma sekumpulan pelotong nggak berguna. Gue udah paham banget lah situasinya. Sakti iblis kita mah emang nggak level. Kalian berdua, kirim ini ke kubu mereka masing-masing. Kerjanya yang rapi, jangan sampai ninggalin jejak. Bos besar, kirim ini ke sana, apa nggak sama aja nyari matu? Di dalam batu perekam ini, kan isinya makian sadis yang menghina sakti mereka. Sampai habis-habisan. Kalau sampai murid inti mereka yang sombong-sombong itu melihat rekaman ini, mereka pasti bakal ngulitin kita hidup-hidup. Kalian berdua bisa diandelin dikit nggak? Sih, masa iya? Semua urusan berbahaya harus diserahin ke bos besar. Kalian kan bisa taruh batu perekam itu diam-diam, terus langsung kabur. Otak kalian beneran nggak jalan, ya? Iya, bos ketiga benar banget. Kita emang harus membantu ngeringanin beban bos besar. Kami jalan sekarang. Tahan formasi. Semuanya jangan panik. Kita punya 50.000 orang, sedangkan mereka cuma 20.000. Takut apaan, Sir? Keluarin pusaka dan jimat kalian, siap bertarung. Serahkan Li Cheng, maka nyawa kalian bakal diampuni. Brengsek gak tahu malu. Katanya duel adil, tapi kalian malah berani nyulik murid faksi lurus kami. Malah sekarang nuduh balik lagi. Kalau berani, balikin murid kami. Terus kita tarung secara jantan. Mampus, kelar hidup gue. Rencana genius gue kayaknya bakal gagal total sebelum dimulai. Skenario terburuk, gue terpaksa harus ambil risiko nekat nih. Kang Long Yo Hai. Pedang spiritual macam apa ini? Sikat, jangan sisakan satu pun. Loh? Gue sebagai raja sekarang sekuat ini? Gak baik pala lu. Jangan sampai perjalanan ini sia-sia. Auto kaya raya. Ternyata si Di ini emang tajir melintir, kerja bagus. Amankan sisanya. Kalau menang 2 babak sisa, aku, Lu Yunfei, bakal anggap ini sebagai jasa besarmu. Nanti aku pasti bakal mintain penghargaan buat kamu keutusan aliansi. Hai men, Lu Yunfei. Beres, Raja. Ini lancar banget, udah, gak usah banyak omong. Cepetan angkut balik. Raja, di cincin penyimpanan ini, ada segel kesadaran spiritualnya. Kalau dipaksa buka, barang-barang di dalamnya bakal langsung kebuang ke ruang dimensi. Hancur apaan? Bukannya itu artinya, semua barang ini gak bisa kita keluarin sekarang. Sia-sia dong. Raja, emang gak ada cara lain. Kecuali cultivation kita lebih tinggi dari pemilik segel kesadaran spiritual ini. Lebih tinggi 1 realm besar. Baru bisa dipaksa buat dimurniin. Bentar, maksud kalian, cincin penyimpanan ini
Menaruh segel kesadaran spiritual pada formasi ruang di dalam ruang tersegel. Iya, benar banget. Berarti, asal kita paham formasi ruang, kita bisa bebas murniin segel kesadaran spiritual ini dong. Raja emang jenius. Teknik rahasia buat murniin segel kesadaran spiritual itu sebenarnya adalah sejenis formasi ruang tingkat tinggi yang dipakai buat mecahin segelnya. Kalau gitu sih gampang. Hancurlah. Gila, ini baru cara ngerampok yang benar. Raja. Kami juga gak bisa buka. Tenang aja, segelnya udah gue hapus. Tinggal pakai aja, makasih banyak atas hadiahnya, Raja. Udah, gak usah lebay. Cepetan bawa orang-orang atas yang baru datang ini. Sikat bersih semuanya. Bos, ini kan barang tingkat Xuanji. Sirah Jin Chanjia kualitas super. Bisa menahan 30% serangan dari ranah jin dan tahap awal. Terus ada juga jubah Fagi tingkat Xuanji kelas menengah ini. Modelnya bisa berubah-ubah, anti debu, harganya 300.000 batu spiritual. Sebagai bosmu, nih aku kasih buat kamu. Buat jaga diri ke depannya. Makasih banyak, bos. Mulai kerja. Rekam video proyeksi mereka pas lagi minta tolong. Aduh, kakak-kakak sekalian, ampuni nyawa saya. Saya kaya banget. Ayah saya itu Sekmaster Seng Xiaozong. Mau harta karun apa aja pasti dia kasih. Bagus, orang pintar emang tahu cara baca situasi. Sini, madep ke batu proyeksi ini. Minta bapakmu yang kaya raya itu buat bayar tebusan. Kalau dia nggak mau bayar tebusannya, bakal aku sebarin semua aib memalukan ini. Biar satu set tahu kalau kamu itu nggak becus. Nah, sekarang. Mau nggak mau Sekmaster Seng Xiaozong harus bayar. Kekuatan para murid inti yang asli ini emang nggak bisa diremehin. Karena nggak bisa dilawan pakai otot. Berarti harus pakai otak. Kesempatan bagus. Siapa itu? Lepasin dia gundulmu. Aku nyulik dia pakai kemampuanku sendiri ya. Ngapain juga harus aku lepasin? Nggak usah ikut campur. Ini nggak mungkin. Siapa sih kamu sebenarnya? Apa jangan-jangan kamu orang dari Sengdi? Cil, Sengdi pala lupayan. Pakai acara bawa-bawa orang Sengdi segala. Halo kamu kebangetan ya? Panen besar kita kali ini. Haha, 2 seng. Tebusannya harus dinaikin 2 kali lipat nih, ambil ini. Kirim kedua kelompok tua bangka itu. Biar mereka tahu rasa gimana hebatnya taktik bosmu ini. Bebos, kalau cuma ngirim sih nggak masalah. Tapi kami berdua takut nggak bisa balik lagi. Anjir, kata-kata di batu perekam ini so-fight banget. Kalau para sesepuh yang gampang emosian itu lihat, bisa-bisa kita berdua langsung digilas mati di tempat. Kalian berdua ini tolol banget sih. Siapa juga yang nyuruh kalian jalan santai lewat gerbang utama buat nyari matu? Kan bisa modalin beberapa batu spirituan di luar gunung. Terus nyawa beberapa orang asing yang nggak tahu apa-apa buat nganterin. Kita ini bandit. Hal paling penting itu ya harus main rapi dan sembunyi-sembunyi. Emang Raja bener-bener pinter. Haha. 2 orang ini, kalau jauh dari Raja, bener-bener cuma jadi trash murni. Kurang ajar. Seluruh pasukan dibantai habis tanpa sisa. Bahkan, gak ada satupun yang disisain hidup-hidup. Tian Sagu bener-bener udah keterlaluan. Cuma segini doang kemampuan Senggao Lianmen. Cuma sekumpulan orang munafik yang modal nama doang. Lapor, sesepuh agung. Ada 15 kakak seperguruan inti yang hilang. Tadi ada kultivator mandiri yang nganterin batu perekam. Sini, bawa ke gua. Tian Sagu mah, gak ada apa-apanya. Kita ini cuma sekumpulan tikus gua. Para sesepuh, cepetan tebus gua pakai 200.000 batu spiritual. Para tetua, cepetan tebus aku pakai 200.000 batu spiritual. Kalau enggak, mereka bakal ngebongkar semua kelakuan busukku selama ini. Ke semua orang. Tetua Agung Li Cheng. Kenapa dia? Kok bisa gitu? Masa dia sampai berlutut minta ampun? Terus berani-beraninya memeras orang tua ini sampai 200.000 batu spiritual. Ini jelas-jelas fitnah dan jebakan dari Senggao Lianmen. Tekad muridku ini sekeras baja. Mana mungkin dia ngomong kayak gitu? Biarin aja. Pokoknya jangan dipedulikan. Xiaoxi, bagaimana bisa kita cuekin begitu aja? Mereka kan murid inti yang udah susah payah kita didik. Masa dibiarin gitu aja? Han PH, Tualin, kamu ini polos banget. Kita sama sekali enggak boleh mulai kebiasaan ini. Kalau hari ini kita bayar uang tebusan, besok mereka bakal makin berani menculik lagi. 1 orang 200.000, 800 orang lebih itu berarti 170 juta batu spiritual. Nerahin uang sebanyak itu buat modal musuh. Gimana aliansi kita bisa bertahan di Dongjing nanti?
Bos, apa mereka sengaja nggak mau bayar? Cid, ya jelaslah. Kelompok orang tua itu pelitnya minta ampun. Kalau nggak dikasih gertakan maut, mereka nggak bakal mau rugi. Wakil kedua, wakil keempat, giring murid sekti dalam itu keluar. Kita rekam ulang. Kalau mereka nggak mau bayar, kita bakal langsung mengucapkan sumpah dao surgawi untuk bergabung dengan sek musuh. Terus kita bocorin juga koordinat tambang spiritual milik sek masing-masing. Dan posisi tempat master nyembunyiin uang rahasia bakal kita sebar semua sampai ke jagat raya. Keterlaluan, benar-benar gila. Hidup semua makhluk hidup itu emang susah. Makanya bos bakal kasih keputusan. Kita diskon gap dia air. 1 juta batu spiritual buat tebus 1 murid inti. Gratis 10 murid sek dalam. Beli 1 gratis 10. Kalau dihitung-hitung, rata-rata per orang enggak sampai 100.000 batu spiritual. Kayaknya lumayan menguntungkan, deh. Untung dari mana? Ujung-ujungnya kita tetap harus keluar 1 juta batu spiritual kan. Raja, mereka sudah membalas suratnya. Mereka tetap minta 50.000 batu spiritual untuk 1 murid inti. Syarat bonusnya tidak berubah. 50.000. Mereka pikir batu spiritual di tangan raja ini cuma kubis murah apa? Kasih tahu mereka. 1 juta batu spiritual untuk 1 murid inti. Aku kasih bonus 30 murid sek dalam. Surga itu penyayang dan menghargai kehidupan. Karena kalian semua begitu tulus. Raja ini rela rugi besar deh. 100.000 batu spiritual untuk 1 murid inti. Plus bonus tambahan 35 murid sek. Gak bakal turun lagi. Kalau tidak, sanderanya bakal dihabisi. Dari 1 juta dipotong sampai 100.000. Kita menang. Haha. Kalau dihitung-hitung, 1 kepala gak sampai 3.000. Kali ini jelas untung besar. Haha. Akhirnya gunung raja ini punya modal awal juga. Kalian bertiga bagi rata ini. Kamu berani pukul aku? Pecundang. Muka penculiknya saja kamu tidak tahu. Sia-sia saja aku buang ribuan batu spiritual buat bagus demo. Penculik kurang ajar. Kamu tahu siapa ayahku? Ayahku adalah tetua agung dari Tianjianmen. Peduli amat siapa bapakmu. Tahu aturan main di wilayah ini? Tidak. Aduh, ampun. Jangan pukul lagi, jangan pukul. Kakek sekalian, tolong ampuni saya. Aku ini bernilai tinggi, loh. Ayahku adalah pemimpin sek SHNX Yaozongji. Dia kaya raya banget. Aku tahu persis di mana kunci ruang harta karun disimpan, loh. Pintar juga kamu membaca situasi. Ayo, katakan kekesalanmu pada ayahmu ke Liu Yingxi ini. Ayah, cepatlah ambil pusaka yang kau sembunyikan di ruang rahasia. Dan keluarkan 2 pusaka tingkat tinggi itu untuk menebusku. Kalau ayah tidak mau, akan kubongkar semua skandal rahasiamu di luar sana. Hai men, bagus. Jangan sakiti aku, ayahku sama sekali tidak menyayangiku. Bokap gua bahkan selingkuh di belakang bokap gua. Sialan, drama keluarga kayak kok sinetron banget sih. Gua cuma pecundang malang yang gak punya siapa-siapa. Percuma kalian bantuin gua, Han PH. Aduh, lu cowok bukan sih. Gua udah semenderita ini, lu masih tega mukul gua. Aduh, lu cowok bukan sih. Gua udah semenderita ini, lu masih tega mukul gua. Han PH. Gak usah sok polos deh. Trik kayak gini udah masih buat gua sejak umur 3 tahun. Cepetan rekam ke batu Liu Yingxi. Kalau enggak, gua bakal ambil tinta kuno 1000 tahun yang gak bisa dihapus ini. Buat ngegambar 10 katak raja di muka lu. Terus gua gantung lu di depan gerbang perkemahan aliansi ortodoks. Buat dipamerin. Kurang ajar lu. Abang bandit. Karena lu cuma nyari duit, mending kita kerja sama aja. Kerjasama? Bener banget. Gua kasih tahu ya, bokap gua itu pelitnya setengah mati. Tapi gua tahu di mana tempat penyimpanan harta rahasia terbesarnya. Kita pres dia habis-habisan bareng-bareng. Kalau berhasil, kita bagi rata 50-50. Gimana? Deal. Bokap, cepetan bawa 5 senjata pusaka tingkat bumi. Dan 5 juta batu spiritual buat tebus gua. Kalau enggak, gua mati konyol nih. Tikus pengecut yang cuma bisa sembunyi. Mending lu bunuh gua sekarang juga. Kalau enggak, gua Giliuli bersumpah bakal musuhin lu sampai mati. Gua bakal kulitin lu hidup-hidup. Wen, galak benar. Gua paling demen sama orang keras kepala kayak gini. Karena lu nggak mau kooperatif, gua bakal coret-coret muka lu jadi kayak kucing cemong sekarang juga. Terus gua bakal duplikat rekaman Liu Yingxi ini sampai 10.000 salinan. Dan disebarin ke seluruh penjuru wilayah. Lu berani? Lihat aja gua berani apa enggak. Berani lu ya? Lihat aja gua berani apa enggak. Rasain ini.
Mati lu. Barang ini ternyata berkhasiat banget ya. Cuma segitu doang. Sini, coba serang gue lagi. Ini nggak mungkin. Nggak mungkin, lu bisa abaikan serangan jiwa gue. Jangan-jangan lu punya pusaka pelindung legendaris di samudera kesadaran lu. Lu berasal dari Tanah Suci. Tanah Suci pala lu. Nggak usah bacot. Gue ini bos besar Hei Feng Shai. Cepetan rekam videonya. Kalau gak, gue bakal gambar kura-kura di pipi kiri lu. Terus nulis gue orang bodoh di pipi kanan lu. Gak tahu malu banget sih lu. 2 pusaka magis tingkat surga. Dan 10 juta batu spiritual kualitas premium. Masa lu cuma minta barang receh kayak gini? Kakak bandit, kali ini lu salah menilai orang. Identitas luarnya emang saintas dari Zuan Minggong. Tapi latar belakang aslinya berasal dari Beijing, penguasa seluruh wilayah timur. Barang receh yang lu minta itu gak ada apa-apanya bagi dia. DJ? Buset. Ternyata lu mangsa empuk yang tajir melintir. 50 pusaka magis tingkat surga. Dan 100 juta batu spiritual kualitas premium. Kalau gak dikasih, sandarannya gue habisi. Bisa gak sih lu punya harga diri sedikit? Kalau emang berani, duel 1 lawan 1 sama gue. Jangan menghina gue pakai kata itu, harga diri. Sebagai bandit gunung, yang kita butuhin itu tahu diri. Bos, apa uang tebusan yang kita minta ini kedikitan? Dikit pala lu. Rubah-rubah tua itu udah hidup ratusan tahun. Asam garam kehidupan yang mereka makan itu jauh lebih banyak dibanding nasi yang lu makan. Kalau sekarang kita sampai biarkan mereka tahu batas kemampuan kita, kita bahkan gak bakal bisa keluar dari Wanling Shan hidup-hidup. Yang harus kita lakukan sekarang adalah menghancurkan mental mereka. Bikin mereka saling curiga satu sama lain. Biar mereka kebingungan setengah mati dan gak bisa melacak asal-usul kita. Sana, kirim barang-barang ini. Ingat, pastiin lu bilang ke mereka. Kalau batu perekam ini cuma boleh dibuka sama tetua wanita. Kalau sampai cowok yang lihat, tanggung sendiri akibatnya. Bos, trik lu ini bener-bener licik banget. Cuma boleh dilihat sama tetua wanita. Maksudnya apa? Tetua Agun, biar aku saja. Sungguh keterlaluan. Ada apa ini? Apakah itu kakak seperguruan Ye Yuli? Dia diikat dengan sangat erat. Di dalam Liu Yingxi isinya penuh rekaman yang tidak senonoh. Mereka benar-benar kelewat batas. Dasar sekumpulan orang munafik dari aliran lurus. Berani-beraninya mereka memeras kita dengan memanfaatkan kesucian seorang wanita. Sampaikan perintahku. Seluruh pasukan bersiaga. Bersiap untuk perang. Iblis dari Tian Sagu ini benar-benar gila. Tega-teganya menggunakan cara licik seperti ini. Meskipun penculik ini bertindak kejam, tapi metode meminta uang tebusannya terkesan agak kekanak-kanakan. Mungkin ada celah yang bisa kita manfaatkan di sini. Zhang Shangxi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Uang tebusan ini mau diberikan atau tidak? Kalau tidak diberikan, tapi ini jelas-jelas konspirasi Tian Sagu. Mereka ingin memanfaatkan ini untuk melemahkan kekuatan kita, tapi Qin Ruoxue dan Gu Shuangsuang masih di tangan mereka. Kalau sampai terjadi sesuatu pada mereka, Zuan Binggong dan Gu Yuisong pasti akan menyalahkan kita. Cukup putus seseorang untuk menyelidikinya sampai tuntas. Apakah ini benar-benar perbuatan Tian Sagu atau bukan? Hal ini yang dinamakan mengubah kebohongan menjadi kenyataan. Mengubah kebohongan menjadi kenyataan, maksud bos adalah mereka saat ini sedang dilanda kemarahan dan kecurigaan. Dan yakin betul kalau ini ulah pihak lawan. Semakin terang-terangan kita mengirim surat tebusan itu, justru mereka akan semakin berpikir bahwa musuh mereka sedang mencoba menyembunyikan identitasnya. Seperti peribahasa, semakin ditutupi, semakin kelihatan. Ketua ketiga memang cerdas. Ini yang namanya senjata makan tuan. Pergi dan kirimkan tuntutan tebusan yang terbaru. Berani-beraninya mereka melakukan ini. Benar-benar keterlaluan. Tunggu dulu, para tetua sekalian. Redakan amarah kalian. Ini jelas-jelas adalah rencana kejam musuh. Mereka sengaja ingin memancing amarah kita dan membuat kita menyerang duluan hingga melanggar aturan DJ. Kalau kita langsung serbu ke sana sekarang, kita nggak cuma bakal masuk perangkap mereka, tapi juga bikin aliansi dituduh memicu perang yang bisa memicu hukuman dari DJ. Penjelasan tetua Lu sangat masuk akal. Tapi, apa kita mau diam saja melihat murid-murid kita menderita? Semuanya, meskipun para penculik ini sangat kejam, tapi tujuan akhir mereka tetaplah uang. Lebih baik kita manfaatkan situasi ini. Kita pura-pura setuju dengan syarat mereka, sambil diam-diam mengumpulkan uang tebusan. Lalu ringkus mereka semua saat transaksi berlangsung. Dengan begini, kita nggak cuma bisa menyelamatkan para murid, tapi juga bisa menyita uang tebusannya. Qin Yunzong, kami bersedia menyimpan uang tebusan ini untuk dijadikan dana militer aliansi. Bagaimana menurut kalian semua?
Rencana yang sangat bagus. Kita ikuti saja rencana tetua lu. Sialan, gue bahkan sudah potong kakinya. Tapi bajingan-bajingan tua itu masih nggak peduli juga. Nggak bisa, ini nggak boleh ditunda lagi. Kalau kelamaan, bisnis ini bisa batal. Sepertinya gue harus pakai cara yang lebih ekstrem. Bajingan nggak tahu malu. Lebih baik lu bunuh gue sekarang. Kalau nggak, bakal gue hancurkan tubuh lu sampai jadi debu. Bunuh lu. Lu itu pohon duit gue sekarang. Mana mungkin gue tega bunuh lu. Tapi, kalau bokap lu yang menjabat sebagai master sekte itu masih nggak mau bayar, terpaksa gue jual lu ke Huangzhou. Lu berani? Lihat saja gue berani atau enggak. Ini kesempatan terakhir buat lu. Rekam pesan minta tolong. Suruh bokap lu cepat serahkan uangnya. Kalau enggak, tanggung sendiri akibatnya. Jangan bunuh gue. Bokap gue sebenarnya nggak peduli sama sekali sama gue. Nyokap gue bahkan selingkuh di belakangnya. Percuma lu kulik gue. Nggak usah sok malam di sini. Cepat rekam pesan minta tolongnya. Bos bandit, mending kita kerja sama aja. Aku tahu di mana brankas rahasia terbesar bokapku. Kita bisa peras dia habis-habisan bareng-bareng. Kalau berhasil, kita bagi rata 50-50. Bokap kandung sendiri aja tega lu tipu. Kalau gak mikirin diri sendiri, bakal kualat dunia akhirat. Lagi pula, barang-barang di brankas rahasia bokapku juga cuma bakal berjamur kalau didiamkan terus. Mending dikeluarin buat dibagi-bagi. Del, ya. Kamu cepetan bawa 5 pusaka tingkat tinggi. Dan 5 juta batu spiritual buat nebus aku. Kalau gak, aku bakal mati konyol. Dunia kultivasi ini beneran makin hari makin licik aja ya. Ini harganya masih kemahalan gak sih? Gak bisa, harganya harus diturunin lagi. 5 pusaka tingkat surga dan 10 juta batu spiritual. Plus tumpukan pil kultivasi dan jimat. Ini batas akhirnya. Ji, kirim surat peringatan terakhir ini ke mereka. Kasih tahu mereka, kalau gak mau bayar juga, gua bakal beneran habisi sandarannya. Akhirnya mereka turunin harganya juga. 5 pusaka tingkat surga dan 10 juta batu spiritual. Meskipun masih tergolong banyak, tapi setidaknya masih masuk akal buat kita bayar. Uang tebusannya emang turun sih. Tapi, kalau semua itu jatuh ke tanganku, jumlahnya tetap melimpah banget. Pas transaksi nanti, aku harus cari cara buat makan semua uang itu sendirian. Bio action bos. 10 juta batu spiritual udah aman. Syukurlah. Semuanya beresin barang-barang, kita cabut. Gawat, ada apa, Tuan Putri? Gak apa-apa. Semua pasukan, dengar perintah. Cepat, tancap gas. Kalau buang-buang waktu lagi, nyawa kita bakal melayang di sini. Sialai, lu gak ngingetin gua sama sekali. Ayo jalan. Bawa mereka, terus kita mundur. Kalau lu berani, bunuh gua. Gua emang punya nyali. Tapi lagi gak ada waktu. Mending lu pikir baik-baik deh. Gua ini Wuli Mai dan Xuan Bin Gong. Xuan Bin Gong gua. Lu bisa tanya-tanya sendiri sahabat apa kami. Kalau lu gak mau mati, mending lu lepasin gua sekarang juga. Dasar cowok mesum lu. Kalau lu punya nyali, bunuh aja gua. Kalau enggak, gua bakal musuhin lu sampai mati. Bagus dia, kalau lu musuhin gua sampai mati. Lagian gua juga belum balik modal kali ini. Pengeluaran minggu ini gede banget. Lu mau ngapain? Ngapain lah? Emangnya lu mau biarin masalah ini selesai gitu aja? Nona besar ke, bersyukur deh. Lihat tuh cowok, dia cuma ngerebut cincin penyimpanan lu doang. Nggak bunuh lu, nggak juga ngelecehin kehormatan lu. Ngapain sih lu masih dendam banget sama dia? Lagian, lu nggak ngerasa bandit kejam itu lumayan keren dan punya karisma tersendiri. Dia udah ngelakuin hal kayak gitu ke gua. Dan lu bilang itu belum ngelecehin kehormatan gua. Minggir lu. Wah, bos memang profesional banget. Kami bahkan nggak kepikiran buat ngilangin jejaknya. Tapi bos malah ngelakuinnya rapi banget. Kalau ngandelin kalian, rumput di kuburan gua pasti udah setinggi 1 meter. Udah, nggak usah banyak omong. Cepetan jalan. Bentar lagi kita bakal ganti baju murid yang tadi. Buat nyelinap gabung sama mereka. Orang-orang ini, dalam waktu kurang dari 8 menit, segel di tubuh mereka bakal lepas sendiri. Pas saat itu tidak. Awas aja kalau ada yang bikin kesalahan sampai ketahuan. Tenang aja, bos. Bos, terus gua gimana? Ya lu baliklah ke Tianxiagu. Nanti, kalau situasinya udah aman, baru kita kumpul lagi. Gitu aja ciut, dasar payah. Tenang aja, teknik penyegelan rahasia gua. Bisa nyegel semua indera mereka sekalian. Asalkan lu gak ngaku.
Kalau lu yang udah berbuat licik di belakang mereka, jadi mereka gak bakal bisa nemuin lu. Oh, gitu ya. Raja besar, bawa aku bareng dong. Aku udah gak punya jalan mundur lagi. Biarin aku ikut bos besar aja. Gue juga gak bilang gak mau ngajak lu kali. Kalian jangan anggap semua orang itu bodoh. Si Qin Ruoxu itu, Bu Suang-Suang, sama beberapa anak orang kaya itu. Tahu jelas kalau kita ini totalnya ada 4 orang. Apalagi dengan ukuran tubuh lu yang kayak gini. Kalau kita berempat berdiri barengan, susah banget buat gak dikenalin orang. Oh, makanya kita harus lancar dulu. Pura-pura gak saling kenal. Nanti, kalau situasinya udah aman, baru kita kumpul lagi. Tempat kumpulnya di tempat awal kita berangkat di Tian Sagu. Terus Raja, apa kita bakal balik ke King Yongsan? Nanti pas udah keluar, kita lihat situasi dulu. Kalau orang-orang di atas ngadain pencarian besar-besaran buat nangkep kita balik aja dulu ke sek masing-masing buat nyari aman. Nanti, kalau keadaan udah tenang, baru kita kumpul lagi di sini. Tapi kalau mereka malah saling serang, kita manfaatin aja kekacauan itu buat kabur sejauh-jauhnya. Kok mereka bisa secepat ini? Persetan dengan Tian Sagu, 10 juta batu ki sebelumnya itu kemungkinan cuma taktik pengalihan. Sengaja sok lemah, biar kita ngira mereka ketakutan dan masih ragu-ragu buat diskusi. Padahal aslinya mereka cuma pengen nahan pergerakan kita. Apa? Sampaikan perintahku, semuanya bersiap untuk bertempur. Rekan-rekan sekalian, gimana bisa para munafik itu secepat ini? Pasti ini ulah kelompok munafik itu. Sengaja akting tawar-menawar buat bikin kita lengah, biar kita ngira mereka ketakutan dan pengen ngulur waktu, supaya bisa ngumpulin kekuatan diam-diam dan nyerang kita pas lagi gak siap. Cia, gak nyangka orang-orang sok suci yang munah Fik itu ternyata bisa selicik ini. Untung aja Tuan Putri luar biasa cerdas dan tangguh, langsung bisa ngebongkar rencana licik mereka dalam sekejap. Gak pakai pelangap longo berdiri di sana buat ngebacot sama mereka. Hai, dengerin gue baik-baik, para munafik di seberang sana. Kalian sok-sokan ngaku sekte aliran lurus, tapi kelakuan kalian menjijikan banget, kayak penculik yang tukang meras. Asli, bener-bener gak punya muka. Buruan serahin garis suci sekte kami Liu. Kalau enggak, hari ini bakal gue pasti nyawa kalian melayang di sini dan membusuk selamanya. Bakal jadi bahan tertawaan sepanjang masa. Kurang ajar. Bener-bener kurang ajar. Seumur hidup, gue udah sering ketemu orang gak tahu malu, tapi belum pernah nemu yang mukanya setebal tembok kayak kalian. Kalian para munafik sok suci. Kalau emang bokek, bilang aja dari awal, biar kakek kasih beberapa batu spiritual buat beli peti mati kalian. Kalian para munafik sok suci. Kalau emang bokek, bilang aja dari awal, biar kakek kasih beberapa batu spiritual buat beli peti mati kalian. Berani-beraninya niru gaya bandit gunung pakai acara culik-menculik segala. Kultivasi tinggi-tinggi tapi otaknya malah level anjing. Cuma bisa main trik kotor kayak gini, sang-sangsi. Mulut lu itu hasil soan ya, kok pelit banget ngomong. Gara-gara lu telat ngomong dikit aja, semua tuduhan busuk ini jadi dilimpahin ke kita. Jangan asal bakot ya, omong kosong. Jelas-jelas kalian para keparat dari Tian Sagu, yang nyulik puluhan genius dari Qianzhong Liangmeng, udah gagal meras kita, malah tega-teganya bertindak gila, dan ngelakuin hal bejat kayak itu ke murid perempuan kami. Tindakan menjijikan kalian ini pasti bakal dikecam keras sama semua orang di dunia. Sheng Tianyuan, lu lagi ngapain? Ngapain bengong? Brengsek dasar kalian bocah-bocah gak tahu malu. Kalian cuma ngincer teknik rahasia boneka milik Tian Sagu kami. Kalau emang takut sama kekuatan Tian Sagu kami, bilang aja langsung. Berani-beraninya pakai cara picik kayak gini buat nyulik murid-murid sekte kami, terus minta uang tebusan gak kelar-kelar. Jangan pikir kami gak tahu ya, kalian sengaja pengen mancing amarah kami, sengaja nyerang duluan biar ikut campur dia. Trik murahan bocah 3 tahun kayak gini. Emang kalian pikir kami gak bakal sadar? Udahlah, gak usah banyak bacot di sini. Cepetan serahin saintes sek kami sekarang juga, Liu dan juga para murid inti itu, biar kami habisi kalian dengan cepat, biar kalian gak bikin malu 18 generasi leluhur kalian. Aduh.
Aduh, siapa sih yang nggak tahu? Tian Xiaogu itu emang sek iblis rutuhnya. Masalah culik-menculik dan pemerasan kayak gini. Selain kalian, siapa lagi yang bisa sejago ini? Pasti hal-hal kayak ini udah sering banget kalian lakuin di Tian Xiaogu. Tapi gue jamin ke kalian, ini bakal jadi pemerasan terakhir kalian. Semua batu spiritual yang pernah kalian peras dari kami sebelumnya, bakal kami rebut kembali 10, bahkan 100 kali lipat. Biar semua orang di dunia ini bisa lihat dengan jelas betapa busuknya kelakuan iblis kayak kalian. Oh iya, terus kalian juga. Gak nyangka banget ya. Kalian yang berada di Dongjin, yang katanya seks suci terpandang, ternyata malah milih bersekongkol dengan orang-orang menjijikan. Dan berbuat jahat bersama mereka. Nas, tuh, lihat sendiri kan. Begitulah kelakuan dari seks iblis. Udah mau mati pun masih gak tahu diri dan gak mau tobat. Udah mau mati masih aja niruin omongan kami. Gak punya bahan omongan lain yang lebih seger apa. Cuma bisa fitnah sana sini doang. Wow, iblis-iblis di seberang sana, dengerin ya. Gak usah banyak baca. Cepetan balikin murid-murid yang kalian culik. Kalau gak, hari ini gak bakal ada satupun dari kalian yang lolos. Tetua ini saranin, mending kalian jangan bikin malu nama leluhur kalian sendiri. Cie. Gak usah banyak omong kosong. Cepetan serahin saintes dari Tian Xiaogu dan para murid inti itu. Kami, perwakilan dari beberapa seks suci besar, bisa jamin kalian bakal mati dengan tenang tanpa tersiksa. Biar gak menyeret keturunan atau penerus seks kalian, sampai garis keturunan kalian terputus habis. Kakak senior, kok omongan kedua pihak mirip banget sih? Cuma beda nama orang doang. Sisa tuduhan sama kronologinya benar-benar sama persis. Kamu nanya aku, terus aku nanya siapa? Ini sebenarnya siapa sih yang nyulik siapa? Aku sampai bingung sendiri jadinya. Gak usah putar balikan fakta ya. Cepetan serahin murid inti kami. Kembalikan anakku. Jin, anakmu juga. Gak nyangka ya, dasar orang-orang munafik. Urat malu kalian udah putus sampai segitunya. Bahkan anak kandung sendiri dijadiin tameng buat cari alasan. Cepetan serahin murid sek kami. Balikin uang tebusan kami yang 8 juta itu. Serahkan saintis Wan Bingbong kami, Qin Ruoxun. Serahin orang-orang kami. Balikin uang tebusan kami yang 3 juta. Berani-beraninya kalian nyilip duitku. Bosan hidup ya. Serahin saintis sek kami Xie Liu. King Xuan. Ada yang gak beres. Lihat muka Ye Xiaotian dan yang lainnya, mereka kelihatan murka banget. Kemarahan yang bikin mereka kayak pengen ngulitin kita hidup-hidup. Sama sekali gak kelihatan kayak akting. Tapi di sisi kita, penculikan Ruoxun dan murid inti, itu juga fakta yang benar-benar nyata. Maksud Tuan Putri, mereka cuma akting. Maksud Tuan Putri, mereka cuma akting. Gak mungkin, lagi pula, baru 2 jam yang lalu, segel jiwa yang aku tinggalin di cincin penyimpanan dihapus paksa sama seseorang. Coba lihat pasukan di depan kita. Meskipun katanya ada 5 juta prajurit, kultivator ranah Yuanying paling cuma 20-an orang. Dan gak ada satupun yang ada di ranah Huashen. Teknik rahasia segel jiwaku gak bakal bisa dideteksi kecuali sama kultivator ranah Huashen. Apalagi sampai dihapus. Kalau emang ada master hebat ranah Huashen di pihak mereka, mereka gak perlu basa-basi begini, pasti udah langsung menampar kita dari tadi. Apa mungkin ada kekuatan rahasia gak dikenal yang ngutus seorang kultivator ranah Huashen buat nyulik Ruoxun? Padahal yang tahu identitas asli Ruoxun cuma segelintir petinggi dari faksi-faksi terkuat. Tian Xiaogu gak mungkin bisa tahu hal itu. Bener banget, kalau mereka tahu identitas Ruoxun, biarpun dikasih 10 kali lipat keberanian, mereka gak bakal berani cari masalah sama sosok itu. Apalagi sama Digi yang ada di belakangnya. Digi itu entitas raksasa yang cuma dalam 1 malam bisa melenyapkan sebuah Shenzong dari muka bumi. Benar-benar kekuatan yang mengerikan. Kalau mereka tahu identitas Ruoxun, tapi masih berani bertindak, sebenarnya siapa dalang hebat di balik semua ini? Busuk, tampang mereka di seberang sana kayaknya gak lagi aktif. Kalau kita cuma saling maki begini, gak ada gunanya. Gimana kalau kita langsung hajar aja? Begitu mereka babak belur, pasti kita bisa tahu di mana keberadaan Sheng Yu. Pas kita temukan buktinya nanti, kejahatan mereka gak bakal bisa dilihat lagi. Ngawur, memangnya kamu pikir aku gak mau hajar mereka? Tapi syaratnya kita harus punya kekuatan buat ngegiles mereka. Dan dapat bukti kuat kalau kita main serang. Tapi gak bisa buktiin kalau mereka yang nyulik. Itu sama aja kita mulai perang tanpa alasan. Kita pasti bakal dihukum sama Dik karena melanggar aturan langit. Ditambah lagi, kalau beneran Tarung Sengit dan Liuli ternyata masih di tangan mereka, dia bisa-bisa cuma tinggal mayat yang dingin. Lalu cepat kamu selidiki. Kerahkan semua mata-mata kita. Pastikan semuanya bersih. Di sekitar Wan Lingshan ini, apakah ada faksi ketiga atau enggak? Begitu dipastikan gak ada,
Kita langsung mulai perang. Lao Fang, kamu cari sampai radius 1000 mil. Kita harus mastiin gak ada yang meleset. Rekan-rekan sekalian. Aku tahu sekarang. Aku tahu kenapa mereka mau melimpahkan semua tuduhan kotor ini ke kepala kita. Wu Xianglao, apa yang kamu temukan? Mereka pasti bersekongkol dengan klan Mosu. Mereka takut Biki bakal nemuin buktinya. Makanya mereka mau curi start buat fitnah kita sebagai iblis. Terus nangkep kita buat diserahin ke Biki biar bisa cari muka. Cuma buat nutupin kebusukan mereka sendiri. Yaitu dosa besar bersekongkol sama iblis. Bacot banget. Omong kosong apa itu? Lo pikir kata sekongkol sama iblis itu bisa asal diucapin? Apa lo udah lupa gimana nasib Sheng Tsung 100 tahun yang lalu? Cuma gara-gara satu muridnya nemu pusaka iblis di dimensi rahasia. Besoknya Zhu Tianwei dari Ding langsung datang tanpa nanya apa-apa. Hanya dalam semalam seluruh set langsung lenyap dari peta. Lo mau bikin kita semua mati har? Apa lu Chang udah gila? Berani-beraninya asal ngomong masalah ginian tanpa bukti. Apa lu Chang udah gila? Berani-beraninya asal ngomong masalah ginian tanpa bukti. Begitu Diki dengar kabar burung ini, mereka pasti bakal kirim Zhu Tianwei buat usut tuntas. Kalau nanti kita semua sampai terseret, emang lu bisa tanggung jawab? Ketua aliansi, keadaan udah kayak gini, apa Anda masih nggak paham juga? Masalah ini udah nggak bakal bisa ditutup-tutupi lagi. Soal tebusan dan penculikan itu, semuanya cuma bom asap yang mereka buat. Hadirin sekalian, kalau Zhu Tianwei dari Ding beneran datang, terus nemuin kekacauan sebesar ini, baik Tianzong Lianmeng maupun Tian Sagu kita, nggak bakal ada yang bisa lolos dengan selamat. Situasi hari ini, taruhannya hidup atau mati. Kita harus segera nentuin siapa yang menang dan kalah. Asalkan kita bantai mereka semua, dan limpahkan tuduhan sekongkol sama iblis ke mereka bulat-bulat. Mereka yang bakal jadi kambing hitam. Diki justru bakal ngasih penghargaan, karena kita udah basmi iblis, dan nggak bakal pernah nyalahin kita. Kalau nggak, kita yang bakal mati. Wah, hebat banget maling, teriak maling. Hebat banget, yang salah malah nuduh duluan. Gue mau nanya, kenapa Tianzong Lianmeng kalian sampai bela-belain buat nyulik anak perempuan sama murid gue? Ternyata cuma buat tutupin kejahatan besar kalian yang sekongkol sama klan iblis. Kalian takut kan kalau masalahnya makin panjang? Takut utusan penyelidik bakal nembus kejahatan kalian. Makanya kalian pakai trik licik kayak ini. Rencana licik buat kabur, terus menjadikan kami kambing hitam. Jangan mimpi. Wu Qingshan, mending lu diem. Masalahnya kan belum diselidiki sampai tuntas. Saudara-saudara dari aliansi Tianzong, mereka ketakutan tuh. Demi Sek dan keluarga kita di rumah. Serang, jadikan mereka kambing hitam, serang. Hei, berantem aja terus. Hajar yang keras. Begitu kalian para orang bodoh ini sadar, semuanya udah telat. Monster apaan? Monster tua ranah wasen apaan? Dipikir aku ini bodoh? Aku, waktu ngumpulin uang tebusan 8 juta itu, udah menanam Suesa Zun Chongyen pakai darah esensiku. Segel ini langsung menyatu ke dalam inti spiritual energi dari batu spiritual tingkat tinggi. Jangankan ranah wasen, biarpun master hebat ranah Liangsu yang datang, jangan harap bisa menghapusnya dengan mudah. Kalau dipikir-pikir, aku harus berterima kasih sama perampok itu. Lu udah bawa kabur batu spiritual sebanyak ini. Bentar lagi semuanya bakal jadi milikku sendiri. Oke deh, setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Sampai di sini aja ya. Pemimpin keempat, tugasmu adalah segera balik ke Tian Sagu. Lanjut menyamar di sana. Begitu raja ini balik ke King Yunzong, bikin wilayah kekuasaan sendiri dan jadi penguasa di sana. Aku bakal kirim pesan buat panggil kamu balik. Raja, aku nggak mau pergi. Orang-orang jahat di Tian Sagu itu semuanya dingin dan kejam. Nggak ada serunya dibanding ikut Anda hidup enak dan mewah. Aku, Xiao Zhan, hidup sebagai orang Hei Feng Sai. Mati pun bakal jadi hantu Hei Feng Sai. Bawa gua balik juga dong ke King. Yunzong, bacot amat. Mimpi kali lu. Lu itu murid dalam Tian Sagu. Malah mau ikut gua balik ke King Yunzong. Sengaja mau bikin gua mati cepat. Hal, kalau disuruh nyamar, ya nyamar aja. Gak usah pakai nangis-nangis segala. Bisa gak sih bersikap jantan dikit? Pemimpin keempat, bos besar ngelakuin ini demi kebaikan bersama. Kalau Hei Feng Sai kita mau punya nama di wilayah timur, kita harus punya mata-mata di dalam. Lu itu, senjata rahasia kita yang disusupin ke Tian Sagu. Tugas lu berat banget nih. Bener banget, Xiao Xixiang, sabar dulu ya. Nanti kalau bos besar udah dapat posisi kuat di King Yunzong, terus ngubah tempat itu jadi markas pusat Hei Feng Sai kita, lu bakal jadi pahlawan paling berjasa. Ya, oke deh, kalau gitu. Bos besar, pemimpin kedua, pemimpin ketiga, kalian semua hati-hati ya. Gua, Xiao Shan, bakal balik sekarang. Gua janji gak bakal mencoreng nama besar Hei Feng Sai. Siapapun yang berani nyentuh sehelai rambut kita,
Gue, Xiao San, yang bakal maju paling pertama buat habisin dia. Di sebelah sana ada pos, sementara milik aliansi 1000 seks. Penjagaannya lumayan longgar. Pemimpin kedua, pemimpin ketiga. Kalian berdua. Sekarang juga ganti baju kalian pakai seragam murid Qin Yun Zhou. Terus menyelinap masuk ke pos itu. Bos besar, mana bisa begitu? Mana mungkin kami ninggalin bos sendirian? Kita harus pergi bareng-bareng. Gak usah konyol. Kalian ikut sama gua malah bakal makin bahaya. Kalian itu cuma murid luar tingkat Liang Qi. Menyelinap di antara murid-murid yang kalah perang gak bakal bikin orang curiga. Tapi gua beda. Beberapa hari ini, kalian tahu kan berapa banyak monster tua yang udah gua bikin emosi? Masa kalian gak mikir ke sana? Bos besar, apa bos mau bergerak sendirian gak? Keluyuran di luar sambil bawa barang berharga sebanyak ini. Itu kan sama aja nyari mati. Nanti pas situasinya udah aman, baru gua balik ke seks sendirian gak? Tapi bos besar, gimana kalau bos ketahuan sama mereka? Ketahuan, cuma modal kakek-kakek plot itu, skill kabur gua. Jangankan mereka, bahkan kalau Kaisar Langit yang datang pun bakal apes. Udahlah, gak usah banyak cinton, lakuin aja apa kata gua. Ini perintah dari ketua. Hati-hati, ketua. Kami bakal nunggu kepulangan kemenangan Anda di King Sufeng. Sana jalan, pinter-pinter dikit di jalan, ya. Akhirnya tenang juga. Sekarang waktunya fokus ke urusan penting. Nah, di sini tempatnya. Tempat antah berantah kayak gini. Bener-bener tempat paling mantap buat kultivasi yang tertutup. Saatnya panen duit nih. 1, 2, 3 gila. Ada 15 juta batu spiritual tingkat tinggi. Seumur hidup, gua gak pernah lihat duit sebanyak ini. Ternyata bapak-bapaknya para anak manja generasi kedua kultivator ini beneran tajir melintir. Sebelumnya, buat breakthrough Liang Shui tingkat 6 aja gua habis 200.000 batu spiritual. Gua taksir buat breakthrough tingkat 7 minimal butuh 500.000. Tapi sekarang, di tangan gua ada 15 juta. Biar kata Wu Xinju ini kayak jurang tanpa dasar. Hari ini, bakal gua jejali sampai penuh. Gua bakal ngebut tanpa henti. Langsung tancap gas sampai Liang Shui tingkat 11. Sini, biar badainya datang lebih kencang sekalian. Tembus, Liang Shui tingkat 7 doang mah gak cukup. Lanjut, Liang Shui tingkat 8. Mantap banget. Gini dong cara cultivation yang benar. Liang Shui tingkat 9, kebuka. Tinggal selangkah lagi. Liang Shui tingkat 11. Tembuslah. Sialan, Wu Shenquan ini sebenarnya jebakan macam apa sih? Benda ginian. Sudah diisi 15 juta, batu spiritual pun masih belum penuh juga. Gak bisa, gua gak boleh berhenti di sini. Ginseng salju 1000 tahun, telan. Cultivation Pilju Suan Jindan, telan. Bodoh amat. Pokoknya asal bisa nambah energi. Semuanya harus berubah dari kekuatan cultivation gua. Tembuslah. Gawat. Siapa itu? Bener-bener gak sia-sia gua nyari kemana-mana. Ternyata gampang banget dapetinnya. Rekan Dao, rapi banget ya mainnya. Sembunyi sampai sedalam ini. Orang tua ini nyari kamu sampai setengah mati. Tahu? Gimana bisa si tua Bangkalu Kinsan nemuin tempat ini? Dasar rubah tua. Emang gak gampang dikibulin ternyata. Tapi gimana bisa dia diam-diam ngedekat ke depan gue tanpa ketahuan? Jangan-jangan sialan. Batu spiritual itu pasti udah diotak-atik sama dia. Rekan Dao emang hebat banget. Trik yang bagus. Bener-bener trik yang jenius. Cuma sendirian aja bisa ngebodohin Qianzhong Lianon dan Tian Sabu. Dua kekuatan raksasa itu. Sampai dibikin pusing 7 keliling. Bisa-bisanya kami, sekumpulan orang tua yang udah hidup ratusan tahun. Kamu permainkan. Di telapak tanganmu, jujur. Orang tua ini kagum banget sama kamu. Tapi ya, kamu tetap aja kecolongan satu hal. Kamu pasti nggak nyangka kalau orang tua ini bakal pakai Sui Shazun Chongyin yang udah lama punah untuk langsung menanamkan segel itu di dalam jutaan batu spiritual tingkat tinggi. Tepat di bagian terdalam inti kinya kan? Asalkan kamu nyerap kinya, segel itu bakal menyatu ke dalam aliran darahmu. Mau kabur sampai ke ujung dunia pun, kamu nggak bakal bisa lolos dari genggaman orang tua ini. Tua bangka sialan, licik juga lu. Kenapa Din takut?
Rekan Dao, mending nyerah aja. Kamu sekarang pasti lagi ada di momen kritis buat breakthrough gue kan? Apalagi orang tua ini udah ada di puncak jindan. Bahkan kalau kamu lagi di kondisi prima sekalipun, kamu jelas bukan tandingan orang tua ini. Asal kamu mau serahin 15 juta batu spiritual itu baik-baik. Sekalian sama semua barang jarahan yang udah kamu kumpulin. Orang tua ini mungkin bakal berbaik hati buat ngampunin nyawa anjingmu. Lagian, sayang banget kalau orang berbakat kayak kamu langsung dibunuh gitu aja. Siapa tahu kedepannya kita masih bisa kerja sama kan? Bener nggak? Kerja sama pala lupa ya. Gue mending makan semua batu spiritual ini kayak nasi. Terus gue berakhir daripada mesti ngasih anak lu. Dasar bajingan tua. Ditawari cara baik-baik malah milih cara kasar. Karena kau cari mati. Akan kukabulkan keinginanmu. Tua bangka sialan, bagaikan terpojok di ujung tanduk. Gua bakal ambil nyawamu. Tua bangka kepala, berani-beraninya ngerusak rencana bagus gua. Hari ini gua bakal habisi dan kulit lu hidup-hidup. Tenagamu sudah habis, tapi masih berani belagu di depanku. Bocah ini jelas-jelas baru di ranah pemurnian Ki, tapi kekuatannya ngeri banget. Bahkan bisa menahan satu pukulan telapak tanganku. Tua bangka sialan, bukan mau duit. Sini gua kasih sekarang juga. Harga. Gila ya, lu udah bosan hidup. Maksain buat buang-buang yang belum dimulin kayak gitu. Tanpa perlu aku turun tangan pun, tubuhmu bakal meledak hancur sendiri. Gua mati pun, lu bakal gua serat ke neraka. Matamu taura ini. Chun Xiaobai, lu Chun Xiaobai si murid luar klan Kim Ye. Lu dulu ternyata bandit kejam itu. Gawat, identitas gua kebongkar. Kabur. Mau kabur, pelan. Mati kau. Harga. Apa gua beneran bakal mati di sini? Gua bahkan belum sempat merebut sekte King Yun. Kak Yun. Gua bahkan belum sempat jadiin kakak istri gua. Bocah ingusan. Bisa mati di tangan pusaka tingkat surga milikku. Itu sudah jadi keberuntungan besar buatmu. Tenang saja, semua harta karunmu itu bakal aku nikmati baik-baik. Siapa itu? Kak Yun. Kalau nggak mau mati, cepetan atur napasmu. Tekan energi liar yang lagi ngamuk di dalam tubuhmu itu. Biar tubuhmu nggak meledak dan mati. Yun Huoyu. Kok bisa kamu? Bukannya kamu nggak ikut trial kali ini? Kenapa kamu bisa ada di sini? Apapun yang kulakukan, nggak perlu kujelaskan padamu. Jangankan kamu, bahkan kalau mungkin ada di sini pun, dia nggak akan bisa ngatur aku mau pergi kemana. Kamu cuma seorang penatua sakti dalam biasa. Berani-beraninya ngatur-ngatur aku. Yun Huoyu, jangan sok ikut campur urusanku. Kamu tahu nggak siapa bocah yang kamu lindungi di belakangmu itu? Dia adalah orang yang memicu perang besar Qianzhong, menculik anggota sekte-sekte besar. Dan dalam dibalik diculiknya, para gadis suci serta murid inti. Bandit kejam yang nggak kenal hukum itu. Jika hal ini sampai diketahui oleh Qianzhong Lianmen dan Tiansha, terutama para pemimpin Shenzong itu, jangankan bocah ini, bahkan kamu sendiri, Yun Huoyu, pasti bakal mati mengenaskan tanpa kuburan. Mending kamu minggir sekarang, biar ku habisi dia, dan kita bisa pura-pura nggak tahu apa-apa soal ini. Lu Qingshan, memangnya kamu pikir kamu sendiri orang baik? Lu Qingshan, memangnya kamu pikir kamu sendiri orang baik? Mulutmu terus-terusan nuduh dia melakukan penculikan dan pemerasan. Lalu bagaimana dengan dirimu sendiri? Dengan tuduhan bersekongkol dengan iblis, kamu mencoba memicu perang antara kedua sekte. Hampir membuat darah puluhan juta kultivator mengalir jadi sungai. Tapi kamu sendiri malah sembunyi kayak kura-kura pengecut. Lari ke tempat ini, cuma demi membungkam saksi kunci. Dan menguasai sendiri tebusan ratusan juta serta pusaka tribulasi itu. Bagaimana kalau sekarang aku langsung menyeretmu ke hadapan Qianzhong Lianmen dan Tiansha, dan membiarkan kalian saling berhadapan? Kira-kira para pemimpin sekte dan penatua agung yang sudah kamu permainkan kayak monyet itu bakal murka sampai mencabik-cabik tubuhmu menjadi 1000 keping dan bahkan mencabut serta menyiksa jiwamu? Kamu omong kosong, HNPH. Lagi pula,
Lo pikir cuma modal kemampuan ecek-ecek lo ini? 拿着一把偷来的 Sambil 剑， bawa pedang curian, 就会是 lo 本 pikir 座的 bisa 对 jadi 手。 lawan. Diriku ini, karena lo bebal banget. Jangan salahin orang tua ini, kalau bertindak kejam rasakan ini. Suesha Sutian, Jian Sadu Si Liang Li, 自亮丽，焚天烈焰， Fentian Liang Mi, 您焚天烈焰， Fentian Liang Mi. 您 Ini gak mungkin. Lo kan jelas-jelas belum breakthrough ke realm Yuanyi. Tapi kenapa punya kekuatan sengeri ini? Mau bukti? Gue kasih nih. Yun Hui, kalian hadang dia buat gue. Orang tua ini gak bakal pernah lepasin kalian. 算你 Cik, 跑得 cepet 快， juga lo kabur. 丧家之犬， Cuma 何 anjing 足 pecundang. 挂齿？ Gak usah dihiraukan. 那 Kim 个 Feng Su, ya 云 bukan. 峰主，不，云姐姐， Kak Yun, dengerin dulu gue ngeles. Bukan, maksudnya dengerin penjelasan gue. Masalah ini tuh beneran gak kayak yang kakak pikirin. Gue tuh sebenarnya murid teladan yang taat aturan. Semua ini gara-gara dipaksa sama si tua bangka Lu King Shan itu. 闭嘴！ Gue 本座没兴趣听你 Aku 那些狗屁 gak 倒 tertarik 灶的借 dengerin 口。 alasan omong kosong 你 lo 现 itu. 在要做的 Yang harus 是 lo 收 lakuin 敛心 sekarang 神， adalah 专 fokusin 心突 pikiran 破 lo. Fokus 本座 buat 在此 breakthrough. 为你护法。 Aku bakal jagain 今 lo 日 di sini. 天王 Hari 老 ini, 子来了， bahkan 你 kalau 休想 dewa 动 sekalipun 分 yang 毫。 datang, jangan harap mereka bisa nyentuh lo sedikit pun. 有这大嘴 Hai, 炮着， dapat backingan 老子还 sekuat 怕个 ini. 屁！ Ngapain juga gue harus takut? 给我破！ Tembuslah 练学 tingkat 11层。 11. 果然， Tiba-tiba, 果然是这样。 ternyata 是 bener 我 dugaan 记 gue. 起 Aura 这 ini, 无视天地法则的 dominase 霸道 yang。mengabaikan hukum alam 是 semesta ini. 你让我 Master, 等的人， orang yang Master 火月 minta aku 终于 tunggu, 等到 gue Yu. Akhirnya dia datang juga. 多谢云姐姐护法 Makasih 针 banyak, Kak Yun, 大 udah 恩大 jagain 德 gue. 小 Kebaikan 弟 yang luar 没 biasa 齿 ini. 难 Gak 忘。 bakal pernah 收 ada 起 lupain 你那 seumur 套 hidup. 嬉皮笑脸的把 Simpen 戏。 dah tampang 本 cengengesan 座 lo 说 itu. 过，你是 Aku 我 sudah 金 pernah 竹 bilang, 峰的人。 kamu itu 是 orang 我 dari King Su 招 Fengku. Aku 既 yang 然本座 melindungimu. 说过保恩， Karena aku sudah bilang bakal Zheran melindungimu, bukan sih. tentu saja aku tidak akan ingkar 云 janji. 姐姐， Kak 这就 Yun, 走了， kok langsung 不再 pergi 聊 sih? 两句。 Nggak mau 咱们这孤 ngobrol-ngobrol 男寡 dulu. 女在这 Kita 深 kan 山 cuma 老 berdua, 林里， laki-laki dan perempuan, di tengah hutan belantara gini. 千万 Cepat 不要 kembali ke 让 domain. 任何人 Jangan 发现 sampai 你的 ada 真 satu 实 orang 身 pun 份。 yang mengetahui 别怪 identitas 本座 aslimu. 翻脸。 Kalau sampai ketahuan, jangan salahkan aku kalau aku bakal bersikap kejam. Iya, paham. Galak banget sih. Lihat kakinya, lihat pinggangnya. Sifatnya yang galak ini, raja ini suka banget. 咦， Hai ini, 这不是陆青山那老 ini kan 杂 cincin 毛扔 penyimpanan 掉 yang 的 dibuang sama si 储 tua 物 bangka 件 Lu King Shan itu. Cincin penyimpanan kan? 老杂毛， Hai tua 你 bangka. 这也算是给本大王 Anggap 散 saja 财 ini 免 upeti 灾 darimu 了。 untuk raja ini agar terhindar dari musibah. Wow, Anjir, 1, 2, 3. 足足600万上品 Ada 6 灵石 juta，batu 加上 spiritual 之 kelas 前的 atas. 1亿， Ditambah 100 juta batu spiritual yang sebelumnya. Korupsi si tua bangka ini ternyata jauh lebih banyak dari yang gua bayangkan. Kaya mendadak nih. 不愧 Kaya 是老 mendadak. 牌金 Nggak 丹 salah 长 lagi, 老， dia memang 这 ketua 油 ranah 水 jin dan 就是 veteran. 足啊！ Duit sampingannya 有了 beneran 这些 tebel 灵 banget. 石， Dengan 老 batu-batu 子回 spiritual 去 ini. 不仅能 Begitu 稳 gua 稳 balik, 突破 gua 炼 nggak 血 cuma 12 bisa 层大 menerobos ke 圆满， puncak tingkat 说 12 不定 ranah 还 Lianqi. 能一鼓作 Tapi 气， mungkin juga bisa 直接 sekalian 轰 maju 开 terus. 贮藏 Dan 境的大 langsung 门。 mendobrak pintu gerbang 到 ranah 时候， Sucang. 本 Kalau 大 saat 王 itu 单 tiba, 凭肉 hanya 身 dengan tubuh fisik 就 saja, 能 raja ini 生死 sudah 进 bisa 战。 menantang hidup 陆 mati 青 kultivator 山， Jindan. 你给 Lu 老 King 子 Shan, 等着！ tunggu saja 这个账 pembalasanku. 咱 Utang 们回 ini 去慢 bakal 慢 gua 算。 tagih perlahan 等 setelah 老子 gua 突 kembali. 破了， Setelah gua 第一件 berhasil 事儿 menerobos. 就 Hal 是 pertama 把 yang bakal 整 gua 个 lakukan 青云宗都 adalah 抢下 merebut 来， paksa seluruh 重 King 立 Yun 我 Zone 黑风寨的 dan 山 mendirikan 门。 kembali gerbang 到 Haifeng 时 Sai 候， milikku. 云姐 Lalu 姐就 nanti, 当老子的 Kak Yun 压寨 bakal 大 jadi 夫人 nyonya。 besar di sarang 至于 bandit 那个 gua. 仙女姐姐 Terus 嘛， kalau buat si 哎 kakak 呀 teri 算 itu, 了，让她打一 sudahlah. 架。 Biarkan 谁 mereka 赢 berdua 了 bertarung 谁就 saja. 当大夫 Siapapun 人 yang menang, dialah 输的 yang jadi 当 nyonya 二 besar. 房。 Sedangkan yang kalah harus rela jadi istri kedua. Hai hai.